Tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam Bible. Kalau Yesus Ya, akan saya turun yang menunggu. kedua kali, Silakan. saya berhenti berapologet, Pak. Ya, saya berhenti berapologet. Tolong tunjukkan di dalam Bible, Yesus turun yang kedua kali. Saya berhenti jadi apologet, Pak. Sekarang juga saya berhenti, Pak. Kalau ada dalilnya. Kan ada muridnya Tunjukkan Pak menulis dalilnya, Pak. kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, berarti Yesus akan datang Tunjukkan, dua Pak. kali. Tunjukkan dalilnya kepada kami. Ya, tunjukkan dalilnya kepada kami, Pak. Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Saya berhenti jadi apologet sekarang, Pak. Saya berhenti, Pak. Tunjukkan. Di ayat mana? Di ayat mana, tunjukkan. Saya akan tunjukkan, saya buktikan, kalau Yesus tidak akan pernah turun lagi, Pak. Yesus lumpuh di kursi roda. Wah, itu salah. Bapak buka Ibrani 10 nomor 12. Itu ilmu level Inggris. Ngawur kau dewa. Kalau begitu kita baca ya. Tolong Ilmu level dibuka. Inggris seperti itu. Kita dibuka Ibrani 10 nomor 12. Sebentar. Tadi saya menantang kepada Bapak. Bapak tidak bisa menunjukkan dalilnya. Sekarang saya tunjukkan dalilnya depan Bapak bahwa Yesus itu lumpuh, Pak. Ibrani 10 nomor 12. Tolong dibaca. Iya, di mana? Ibrani 10 nomor 12 dibacakan. Anda baca aja. Kalau Anda pegang Alkitab, baca aja. Saya sudah kasih clue kepada Bapak. Tadi saya menantang kepada Bapak. Mana Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Saya berhenti jadi apologet sekarang, Pak. Kalau ada. Kalau ada yang menyatakan di dalam Bible, Yesus akan turun yang kedua kali. Saya besok habis maghrib kawin lagi, Pak. Ayo benar saya, Bapak. Tunjukkan. Di kitab 2 Petrus, ada judulnya hari Tuhan. Baik, saya buka dalilnya. Sebentar, saya buka. Itu Baik, 2 bahaya. Petrus 3. Statementnya bahaya. 2 Petrus kawin berapa, Pak? 2 Petrus 3. 2 Petrus, Yesus turun yang kedua kali ke bumi ya. 2 Petrus berapa? Kawin nama istrinya, Kang Chan. Oh iya betul kawin kan, iya benar. 3. Nomor berapa? Nomor Nomor berapa? 10. Ya, sebaiknya dari pertama, dari Nomor 10. 1 sampai Baik, kita bahas, Pak. dari 1 sampai berapa ya? Sampai 18 kalau nggak salah. Bang Dewa sambil ini Nathan 03 dia mendengarkan dia. Posisi dia objektif nih, teman Kristen kita dan mau mendengarkan. Jadi bisa nanti fokus juga ke beliau. Bang Dewa, Anda tahu nggak arti apologet? Baik. Di dalam dua Jawab lo pertanyaanku Dewa. Tahu nggak Anda artinya apologet? Petrus, Bentar dulu lagi nanggepin Bang Du- John dulu lah gantian. 2 Bang Dewa putus-putus. Petrus, 2 Petrus 3 apa ya? Ya, Putus-putus Bang Dewa. saya Iya belum nyapa Bang Hadi. Alasannya Bang apa? Hadi, assalamualaikum. Iya. Saya berhenti ya udah. Saya perbaiki. Saya berhenti berdiskusi. Saya berhenti ada yang berhenti, Pak. Berhenti sekarang. Akun saya hapus, Pak. Semua akun saya hapus. Jadi jangan sekali-sekali gunakan apologet kalau nggak tahu artinya. Tes. Ya. Ya kan Dewa, kalau nggak tahu artinya apologet, jangan gunakan. Loh, ente gunakan kata Nabi. Ente gunakan kata Nabi, kata Rasul, kata Allah, tidak tahu artinya.
Gimana ente itu? Sumber-sumber bahasa Indonesia dia dari sumbernya dari mana aja Dewa? Aku tanya lo Anda. Ya, silakan. Naikkan dia Barosi, naikkan dia. Pak John turunkan. Pak John turunkan, naikkan dia. Naikkan si Ben. Dia naik, aku dia udah naik. Oh iya. Ya, silakan. Silakan ente apa? Tadi kita mau satu challenge di mana dikatakan kalau ente menyalahkan gua ini berapologet, ya udah gua berhenti berdakwah, gua berhenti berdiskusi. Silakan. Saya akan tunjukkan dalilnya. Yesus itu lumpuh. Syukur Anda Di mana dalilnya? Kita bahas. Syukur Anda mengetahui Wahyu kekurangan 22, Anda. Wahyu 22 Ya kan? ayat 6. Jadi Wahyu sadarkan juga 22. kawan-kawan yang lain arti apologet itu apa? Sadarkan juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lain kali juga gunakan kata Nabi ya. Ya, baik, lain kali jangan gunakan kata itu juga ya, kata Nabi, kata Rasul dalam Bible ya. Kalau tidak tahu maknanya. Dengar Ya. Dewa, sumber Baik, silakan tunjukkan dalilnya kepada kami. Tunjukkan dalilnya. Wahyu Tunjukkan dalilnya kepada kami. Fokus. Tunjukkan dalilnya kepada kami di sini. Kalau Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Wahyu 22. Wahyu 22. Ayat berapa, Pak? 8. Baca semua. Wahyu 22, Baik. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai Baik, kita baca Pak ya. Di sini Pak ya. Sampai berapa? Sampai 16. Silakan Pak baca Pak. Silakan. Saya cek di sini. Di mana di ayat berapa? Baca, Pak. Ya, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 12. Ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Jadi judulnya itu, Wahyu 12 itu di ayat 6, kedatangan Tuhan Yesus. Anda mau minta data dari Hong Kong lagi? Baik. Kalau begitu Bapak buka Ibrani 10 nomor 12 Pak. Buka. Satu lu Bos Dewa, jangan lantur-lantur. Sepakat enggak ini bilang Bapak itu kan? Kenapa kepanasan? Kita lagi berdua loh di sini. Jangan dulu. Iya, sepakat. Sepakat enggak ya? Tapi di sini Jadi ente sebentar dong. Kok kayak penjajah sih ente? Enggak. Santai aja. Enggak. Iya, santai aja tuh. Anda pelin Nanti pelan. ada saatnya nanti. Pelin pelan Anda. Enggak, santai aja ente, kenapa sih? Host, kenapa nggak bisa di mute aja? Santai aja. Silakan baca Ibrani 10 nomor 12 Pak. Coba Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Masih mau minta data lagi? Bapak buka Ibrani 10 nomor 12. Sudah ngapain ke Ibrani itu? Kita sudah baca Wahyu, tulisan Yohanes. Oh, begitu Pak ya. Berarti baik Pak. Dalil yang Bapak gunakan di sini tidak ada satupun juga pernyataan kalau Yesus itu akan turun yang kedua kali ke bumi, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Tetapi di dalam Wahyu 10 nomor 12, Bapak buka dulu dong. Kita fair. Kita sama-sama fair di sini, Pak. Buka, baca. Buka, baca sama Bapak. Ya, saya mau baca Ibrani 12. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10. Ya, silakan. Silakan. Sabar. Oh iya. Iya. Di dalam Wahyu 22 ini tidak ada penjelasan sama sekali bahwa Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Baik, silakan baca. Ibrani 10 nomor 12. Oke, saya baca ya. Saya tahu maksud Anda.
Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkannya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Oh, kata selama-lamanya ya. Jadi Yesus duduk-duduk terus ya. Oh iya. Jadi Duduk di kursi roda Pak ya, betul Pak ya, lumpuh ya. Jadi duduk-duduk Yesus terus ya. tidak Oke, datang. Pak. Mudah-mudahan Stop dulu, sih Pak Bapak Pendeta. bisa paham. Biar saya melawan ini Pak Pendeta. Tidak Pak. Pak Pendeta, Tidak, ya, tidak, mohon tidak. maaf, mohon maaf. Pak Sebentar, Pendeta, biar saya sebentar. melawan ini orang. Ya, kabur nih. Aduh, Kabur. ini kok kayak Saya penjajah. keluarga aku dilaknat Santai. Tuhanmu kalau memang Santai aja ya. Di dalam Ibrani 10 nomor 12, di situ dikatakan, setelah hanya mempersembahkan hanya satu korban saja, Yesus akan duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak paham bahasa Indonesia, Pak? Arti selama-lamanya, Pak? Iya, saya Bapak paham bahasa Indonesia arti selama-lamanya? paham. Kita ini di dunia. Paham tidak? Sama dengan orang makan. Nah, Saya paham. betul. Jadi kalau orang Baca makan, dia- semua. Iya. Ya, baca semua. Saya baca 5 ayat lagi. Dan sekarang ia hanya menantikan saat-saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya dan mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan. Dan aku tidak akan mengingat lagi dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Lantaran so Yesus Nah, Jadi tidak ada korban karena dosa. Jadi artinya Yesus jadi penebus. Kalaupun dia naik ke surga duduk. saya di nggak sebelah nanya itu, Pak. Bukan itu poin utamanya, Pak. Yang ditanyakan poin utamanya sama kami di sini, bukankah tadi Bapak berstatement kalau Yesus akan turun yang kedua kali? Kalau misalkan Yesus turun di awan-awan, itu dalilnya ada, saya akui, di awan-awan ya. Tetapi ternyata pengakuan di dalam Ibrani 10 nomor 12, Yesus itu duduk selama-lamanya, alias lumpuh, Pak, di kursi roda. Betul tidak? Kalau dinyatakan duduk... ini dangkal ini. Ini pemahaman yang dangkal. Baik, ya. menurut Ya. Bapak, duduk selama-lamanya itu bisa turun nggak, Pak? Anda kalau meleterkan itu ya Anda benar. Tapi ini pemahaman yang dangkal seperti Anda. Oh, gini Pak, duduk selama-lamanya itu, mungkin tidak Yesus turun, Pak? Mungkin tidak. Itu mana yang turun? itu sama halnya dengan panjang sabar ya. Allah itu panjang sabar. Jadi artinya Pak, saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu ya. Kita fokus di situ aja, Pak. Kalau Ya, misalkan udah. Bapak mengatakan Yesus akan turun di awan-awan, saya mengakui. Betul, memang ada ayatnya di dalam Markus, saya tahu itu. Nah, sekarang ternyata ayat itu dibantah dengan Ibrani 10 nomor 12. Ternyata Yesus tidak punya dua kali, Pak. Yesus lumpuh, Ya. Pak, di kursi roda, Jadi- duduk selama-lamanya. jadi kalau Yesus Ketika ada di satu sini pernyataan itu- yang mengatakan duduk selama-lamanya, sebentar Pak, tadi Bapak Ya. sudah gantian dong. Gantian ya. Ya. Ketika Yesus tadi mengatakan bahwa dia akan duduk untuk selama-lamanya, ada turun lagi tidak, Pak? Kalau dia mengatakan selamanya. Hah? Iya, kalau dia- Memang tertawa, kalau Pak. Memang Anda- seperti itu Anda nyatanya. bertahan karena ini di letterlock, saya tidak salahkan Anda. Tapi kalau di baik, sini kalau ditaruh begitu. makan, untung di sini duduk. Kalau ditulis makan, Yesus makan terus. Kalau ditulis duduk, duduk terus. Oh iya, betul. Jadi dengar ya. Betul, Duduk betul. di sebelah kanan Allah Sepakat itu, dalam- Pak. Sepakat. ada ayatnya Oke, di apa, Pak? mana dikatakan biarlah yang berbuat benar terus berbuat benar, yang salah tetap salah. Itu sudah keputusan terakhir. Oh, nggak nanya itu, setelah Pak. Jangan nggak nanya itu, Pak. Yesus- Pak, nggak nanya itu, ya. Saya cuma pengen Bapak itu paham dengan bahasa Indonesia aja, Pak. Saya cuma Iya. pengen paham itu aja, Pak. Bapak paham dengan bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Kalau mengatakan dia duduk selama-lamanya, mungkin tidak Yesus turun, Pak. Saya tanya ke Bapak. Ya. Anda juga saya tanya tentang KS 89 Loh, tadi. kok. Yes, Nah, ini tentang contoh ya. Contoh Tuhan orang datang. Kristen. Dia ini sudah Tuhan terdesak, datang. tetapi ternyata dia
mirroring kepada yang namanya Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sanggup dia untuk menjawab. Padahal kita paham bahasa Indonesia. Saya tanya ke Nathan yang ada di sini. Nathan Kristen ya? Nathan Kristen. Sebentar Pak John. Saya tanya ke Nathan. Al-Quran menyempurnakan Alkitab. Nathan sudah baca tadi Ibrani 10 nomor 12. Sebentar Pak John, sebentar. Di situ dikatakan Yesus akan duduk untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan duduk selama-lamanya, mungkin tidak Yesus akan turun yang kedua kali. Kalau soal ayat itu mungkin Pak harus baca dari sesuai satu perikopnya ya kan tuh biar jelas itu. Ya, Kan tadi saya udah sudah baca. diterangkan sama Pak John. Saya sudah baca Bang Nathan ya. Yang mana? Jangankan satu Kalau itu perikop konsepnya dari kan Kejadian sampai Wahyu saya sudah baca. Saya sudah baca itu semua. Kalau cuman mau comot Saya cu- per ayat ya pasti mau salah paham sih Pak. Tapi kalau misalnya orang baca satu konteksnya itulah, kan itu konteksnya kan penembusan dosa ya untuk manusia. Tapi kalau mau ambil per ayat itu ya pasti akan beda arti kalau apalagi kan kalau nak baca seluruh kitab Alkitab. Ya repot ya Pak Nathan ya. Kalau misalkan toh membaca Bible menggunakan yang namanya doktrin. Sementara ayatnya itu letterlek mengatakan seperti itu. Dan ternyata ayat-ayat di dalam Bible itu juga Bang Nathan ya. Sebentar Pak John sebentar. Sebaiknya baca Sebentar, Pak John. Suruh dia baca 13. Sedangkan dia cuma Saya sudah baca semuanya Pak. Jangankan cuma dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah baca ya. Dan di situ pun Pak Nathan ya, itu pun ayat itu pun bertentangan dengan ayat yang lain. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 dikatakan Yesus duduk untuk selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul 7:53 di situ pengakuan Yesus mengatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sementara Yohanes 1 nomor 18 di situ dikatakan Yesus dipangku sama Bapa. Ada 3 pernyataan di sini. Ada 3 pernyataan. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Yesus mengatakan dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 10 nomor 12 mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 nomor 19 mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yohanes 1 nomor 18 Yesus dipangku sama Bapa. Yang benar yang mana ini? Ada 3 kesaksian yang berbeda di sini. Satu mengatakan duduk, satu mengatakan berdiri, satu lagi mengatakan dipangku. Kalau ini kan- kalau ia duduk, Pak Budi sebentar, saya kepanatan dulu Pak Budi. Sebentar, saya kepanatan. pindah Mm-mm. Gimana menurut Pak Nathan? manja pada depan Pak sama mengerti anaknya. sama saja Saya bapak sebenarnya dengan jujur belum anak. tahu sih, Bang. Ya, kalau Kan dia itu, mau duduk, Oh, belum tahu. suka bapak. Baik, lebih baik seperti itu Pak Nathan ya. Lebih baik menjawab tidak tahu daripada nanti mengatakan so tahu gitu. Baik seperti itu. Kang Chan, mau diteruskan Kang Chan? Masa masuk tahu terang di Alkitab itu. Bang Dewa, lanjut. Loh, bagaimana saya tidak mengerti Bu? Orang Alkitab itu bahasa Indonesia kok. Justru yang saya heran itu Pak John yang tidak paham dengan bahasa Indonesia. Duduk selama-lamanya saja dia tidak paham mengenai soal bahasa Indonesia. Justru dia berusaha untuk mengais-ngais yang namanya ketuhanan Yesus itu di dalam Al-Quran. Seperti mengatakan akan turun yang kedua kali. Justru kalau dibaca ayat selanjutnya, betapa memalukan itu. Kalau misalkan Nabi Isa turun yang kedua kali, salah satu tugasnya itu adalah mematahkan salib. Percaya itu Bu? Mematahkan salib. Percaya. Dia tidak artikan lagi Mematahkan salib di dalam Al-Quran. Jadi jangan cuma ngelihat Yesus turun akan yang kedua kali. Di dalam Islam pun turun yang kedua kali. Untuk apa dia turun itu? Yang pertama, untuk yang namanya menghancurkan yang namanya salib. Mematahkan salib. Apa makna dari yang namanya mematahkan salib? Ketika orang-orang Kristen tidak masuk lagi ke dalam gereja, itu artinya Yesus berhasil mematahkan salib. Yesus akan menghancurkan yang namanya berhala. Kita lihat Bu, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, para nabi menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan yang namanya berhala.
Nabi Musa menghancurkan yang namanya berhala, Nabi Muhammad menghancurkan yang namanya berhala, tiba-tiba datang Yesus dijadikan berhala itu sama orang-orang Kristen. Maka dari itulah Yesus Nabi Isa akan turun yang kedua kali untuk apa? Untuk menghancurkan yang namanya berhala. Salah satunya adalah patung Yesus itu. Malu tidak, Bu? Malu. Iya. Seperti itu. Benar ya. Menurut kesaksian Al-Quran, hakim adalah Allah yang adil. Hakim adalah Tuhan. Dan menurut Al-Quran juga, ajaran Islam, Yesus akan jadi hakim. Baik. Yesus Tuhan. Dari mana ya, Baik, Pak? baik. Saya bertanya. Nggak apa-apa, Pak. Terus tugas Nabi Isa turun yang kedua kali buat apa, Pak? Buat jadi hakim. Karena kenapa dia jadi hakim? Itu, Pak. Justru kalau misalkan beliau Ada dua peristiwa hadir, akan siapa yang meluruskan terjadi. ajaran Kristen nanti? Dengar ya. Nah, Makanya maka saya dari mau- itu, mau tanya salib. kalian, Mematahkan Makanya salib. saya tanya Salib kalian. itu agamanya apa? Jelas-jelas salib itu agamanya Kristen. Kristen salib itu. Makanya kalau baca hadis itu yang lengkap, Pak. Malu tidak, Pak? Nabi Isa akan turun berdasarkan di dalam Islam. Bapak tahunya cuma turun, tapi tugasnya untuk apa? Ternyata tugasnya salah satunya mematahkan salib, Pak. Iya, betul. Itu, Pak ya. Salib. Betul. Berarti salib itu agama apa, Pak? Agama apa? Kristen. Kristen, agama Kristen, begitu, Pak. Iya, sedangkan Kristen akan dipatah-patahkan, apalagi kalian. Jadi dengar ya. Nah, terus salah kami apa? Salah kami apa? Yesus akan Apakah Islam menghakimi. sebagai tersangka? Oh, Islam tidak tersangka, Pak. Ya, Justru yang Yesus tersangka akan itu orang-orang menghakimi. Kristen. Yesus akan Orang menghakimi Kristen dunia. menghakimi siapa? Menghakimi orang Kristen karena ada tersangka. Kalau kami apa kami tersangkanya? Kami memuliakan yang namanya Nabi Isa. Sementara Bapak mengatakan kalau Yesus itu adalah diumpamakan dengan binatang. Pantas tidak dikatakan dengan binatang? Maka dari itu Nabi Isa akan turun yang kedua kali untuk menjelaskan itu semua. Begitu, Pak. Hehehe. Nah, monitor. dikatakan sebagai domba. Sebentar, Johansen. Dibicarakan sebagai Sebentar. anjing atau serigala. Jadi beda domba dengan serigala, beda. Jadi Terus kalau Bapak ini domba apa serigala, Pak? kalau Kristen disebut Sebentar, bahwa Bapak itu domba apa serigala? Saya tanya. Bapak kalau domba apa Kristen serigala? itu oleh Domba. Yesus mengatakan kamu adalah Baik. kawan Nathan domba. mengatakan kalau Kristen itu domba. Lebih baik sama Nathan ya nyambung ya. Sekarang saya tanya ke Bang Nathan. Bang Nathan makan babi tidak, Bang Nathan? Sabarlah. Bang Nathan makan babi tidak? Yesus itu, Hah? Ya, makan dengar makan. dulu. Makan babi. Ada nggak domba makan babi, Bang Nathan? Ada nggak? Nggak gini bang, kalau domba di Kristen itu kan diumpamakan ke apa ya? Tuhan Yesus itu sebagai gembalanya kan, terus kami itu sebagai domba, jadi kita digembalakan oleh Tuhan Yesus itu. Karena kan Ya, kita kan sekarang disebut pertanyaan saya mudah loh ini. Domba itu makanannya apa? Makanannya babi bukan domba. lah, kan konteksnya nggak langsung ke situ bang, nggak langsung. Itu bukan itu, Bang. Itu Banatan. Yang namanya domba tidak ada satupun juga makan babi. Yang makan babi siapa? Serigala. Jadi jelas orang-orang Kristen itu bukan domba, tapi serigala. Gimana sih? Itu kan perumpamaan itu kan. Saya selesai dulu. Nah, kalau misalkan perumpamaan, Yesus tidak pernah mengumpamakan orang-orang Kristen itu dengan sebutan domba. Ya. Coba Tetapi saya yang mengatakan bernarasi domba dulu, itu Bapak adalah Ibu. Bani Israel. Sementara Yesus mengatakan umat di luar Bani Israel itu anjing, itu gogog. Jelas Itu itu. betul. Markus 15 nomor 24 dan Betul. seterusnya. Mari saya jelaskan Itu jelas. boleh? Jadi jangan mengaku-ngaku domba, jangan. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Yesus Kristen ini Ntar diam dulu. penumpang gelap. Iya, ntar saya ngomong dulu. Oke, Ya. dombaku adalah Israel. Itu yang tentang Ibrani 10 ayat 12 ya tadi ya? Iya bang. Nah, Aduh, itu, ini itu mengenai sebentar tentang dulu lah, persembahan, Johnson. tentang persembahan yang sempurna, Bang.
Lanjut Nggak ada sedikit hubungannya lagi itu dengan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Satu-satu dong, satu-satu. Nathan Ya. Ini ini kalau mau dijambungkan ke ini dia kedatangan buka. Tuhan yang kedua kali. Sedangkan itu Justru di situ persembahan. dikatakan, Bang, dia ngaku duduk untuk selama-lamanya. Itu Setelah persembahan. mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, itu poinnya ia gitu, Bang. akan duduk untuk selama-lamanya. Nah, Iya. ketika mengatakan duduk untuk selama-lamanya, apakah akan turun? Tapi di situ Dia nggak ada duduk, dibilang dia dia nggak akan lumpuh. datang. Di situ dibilang dia nggak datang lagi. Nggak ada dibilang di situ nggak datang lagi. Sebaiknya Saya bacakan dibaca ya sekali lagi ya, 13. saya bacakan. Ini bahasa Indonesia loh ini. Dari Tetapi ayat 1 iya, baca, dari ayat setelah 1. Iya, dari ayat satu, baca Bang. Bang, sama Abang baca kalau dari ayat 1. Saya nyari poinnya di sini, Bang. Nyari poinnya saya di sini. Dari ayat 1 Silakan itu Yesus baca. sebagai Bukan persembahan di yang ayat sempurna, satu. maka akan batal bayangan-bayangan untuk dalam persembahan perjanjian lama itu Bukan yang itu yang saya penggenapannya tanyakan, Yesus itu Bang. di situ. Bukan itu yang saya tanyakan. Iya, Yang saya itu tanyakan di persembahan yang sini, sempurna. Di situ iya bukan itu. Saya dinyatakan nggak nanya itu. bahwa Yang saya tanyakan di sini, dia duduk untuk selama-lamanya. Yang saya tanyakan itu bukan masalah korban. Itu Bukan. tentang korban, Bang. Itu tentang Betul korban. tentang korban. Tetapi yang saya pertanyakan di sini bukan mengenai soal korban, tetapi apakah Yesus akan turun yang kedua kali? Ternyata di dalam Ibrani 10 nomor 12, di situ dikatakan Yesus duduk untuk selama-lamanya. Tidak ada hubungannya dengan kedatangan yang kedua kali. Kalau begitu begini, tunjukkan dalilnya di dalam Bible, Pak Johansen, tunjukkan dalilnya kalau Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Tunjukkan sekarang. Itu Tunjukkan. tanda-tandanya itu mengatakan Tunjukkan dalilnya. Saya nggak nanya tanda-tanda. Tunjukkan dalilnya. Nabi Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Tunjukkan dalilnya. Mesias Dalilnya kan, palsu Bang, akan datang muncul. Nah, gimana ini orang? Satu-satu dong, Pak John, Pak Johansen, Pak Nathan, satu-satu. Satu-satu. Dalilnya itu Kan tadi saya kan baca udah dibilang di sama dalam Pak John tadi yang di 1 Wahyu 22 Tesalonika. ayat berapa itu? Tidak ada dikatakan di situ akan turun ke bumi yang kedua kali. Tidak ada. Ibrani Tidak ada. Tidak. Kalau di dalam Markus dikatakan dia akan turun di awan-awan, saya setuju. Dia turun di awan-awan, belum nyampe ke bumi, belum nyampe. Begitu Pak Awan di luar Nathan. bumi, awan di luar bumi. Coba pakai akal, awan di luar bumi. Awan itu di atas apa di bawah, Pak? Iya, saya tanya Anda, apakah awan itu di luar angkasa? Wah, bodoh sekali kau ini. Oh, jangan bilang bodoh, Pak. Bapak yang bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10. Bapak itu goblok karena Kristus. Ya, Jangan seperti itu diskusinya, Pak. Nggak bagus, Pak. Ya, Pak ya? Di dalam bumi, awan itu Jangan seperti itu, Pak. Diskusinya nggak bagus, Pak. Diskusi seperti itu, ya. Awan di luar Kalau Bapak angkasa. mengatakan seperti itu, 1 Korintus 4 nomor 10 sudah jelas, Pak. Kalau Pak John itu goblok karena Kristus, Pak. Saya nggak suka, Pak, diskusi kayak gitu. Saya nggak dari tadi nggak kasar loh, Pak. Jangan kayak gitu, ya. karena abang juga ngambil-ngambil ayat untuk nyambung-nyambungkan ke ayat yang lain itu nggak benar. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus akan turun yang kedua kali ke bumi. Tunjukkan dong dalilnya. Tunjukkan. Ayat berapa? Ini Pak John ini aneh ya. Ketika dia membahas yang namanya Al-Quran, dia menggunakan akalnya. Pada saat membahas yang namanya Bible, akalnya ditaruh sama dia. Kok bahasa Indonesia aja nggak paham? Duduk untuk selama-lamanya. Kok nggak paham bahasa Indonesia aja ini? Sekolah lagi lah ya. Sekolah lagi bahasa Indonesia yang benar. Mana dalilnya, Johansen? Johansen, aduh, tenggelam. Oh, Nathan juga kabur. Oh, udah kabur yang baru naik. Nah inilah orang-orang Kristen itu ya. Padahal mereka sendiri tidak tahu dalilnya di mana. Lebih hafal kami sebagai umat Muslim. Yesus akan turun yang kedua kali di awan-awan. Itu betul saya akui.
Makanya kesalahan terbesar itu adalah ketika mendengar baru setengah, mengerti cuma seperempat, mikirnya nol, tapi kalau ngomong double-nya luar biasa itu. Coba kalau diskusi itu yang jujur, kalau diskusi jangan berusaha untuk bohong-bohong kayak gitu. 26, Bang. Berapa? Itu di Markus 13 ayat 26 itu. Di awan-awan bukan? Awan di bumi kan? Ya, di bumi. Tapi nyampe nggak dia benar, ke bumi? pas. Berarti Nyampe dia datang tidak? kedua kalinya. Nah, nyampe tidak dia ke bawah? Hanya di awan kan? Loh, di situ kan di bumi, nggak ada dibilang ke bawah. Datang ke bumi. Di awan-awan. Di Dia awan, akan datang di kedua awan. kalinya. Markus berapa? Saya lebih hafal 13 kayak ayat ini. 26. Markus 13, nomor berapa? 26. Baik. Kita bahas ini. Kita buka. Pada waktu itu, Anak Manusia akan terlihat datang di dalam awan dengan kuasa besar dan keagungan. Di awan bukan itu. Nyampe nggak kira-kira kalau masih di awan? Saya tanya ke Bang Handi, ke Kang Chan. Ketika mengatakan Yesus akan turun di awan-awan, nyampe nggak dia ke bawah? Iya, nggak nyampe lah. Awan-awan Terus- rumah kali. Kalau cuma Bang Dewa. sampai awan tuh ngapain gitu loh? Di awan tuh ngapain? Ya nggak nyampe lah, nggak nyampe ke bawah. Itu cuma di awan aja itu. Gimana ente itu? Kan tadi Dewa sudah mengatakan dari awal, di mana dia akan turun lagi ke bumi, di mana dia akan menginjakan kakinya ke bumi. Kalau itu di awan, saya akui ada, betul kalau di awan. Tapi kalau sampai ke bumi kagak sampai ke bawah itu, baru nyampe awan. Berarti nggak turun, nggak naik ya, Bang Dewa? Tengah-tengah lah itu adanya, tengah-tengah. Dan ayat itu ditentang di dalam Ibrani 10 nomor 12. Masa mengartikan dalil ini aja tidak paham? Kalau misalkan judul perikopnya itu adalah pengorbanan lah apalah, kita tidak menanyakan soal dalil pengorbanan atau apapun juga. Yang kita tanyakan di sini, ini statement dari dia yang mengatakan duduk untuk selama-lamanya. Paham Itu nggak tidak ada sih? hubungannya Makna- dengan kedatangannya. Gimana kamu mencocok-cocokkan Loh, itu? Kalau bisa dia mengatakan itu adalah duduk selama-lamanya, mungkin tidak dia turun. Saya tanya. Itu karena dia sudah memberikan korban sempurna. Baik, setelah memberikan dia- korban sempurna, jadi mungkin tidak Tuhan dia itu turun. Tidak perlu lagi menerima korban-korban apapun. Dalam Betul, sepakat. Saya sepakat soal pengorbanan. Tidak ada Ketika- korban-korban yang akan dipersembahkan untuk supaya manusia itu dapat diselamatkan, itu tidak Nah berlaku sekarang lagi. ketika Yesus mengatakan dia akan duduk untuk selama-lamanya, mungkin tidak dia akan turun. Saya tanya. Ya nggak ada hubungannya dengan itu kedatangan Saya kedua tanya, kalinya. mungkin tidak dia akan turun yang Nggak kedua ada kali. hubungannya Ketika kalau dia mungkin. mengatakan Ya, kalau nggak ada duduk untuk hubungannya, selama-lamanya. Mana ada kemungkinan? Dewa, kerjaan lu dari dulu bertakia, giliran Ini dibalikin lu apa duduk lagi kayak- ini? kayak Siapa luga. ini? Apa lagi? Orang nggak ada hubungannya, kamu kait-kaitkan ya. Gimana mau cocok? Loh, kita di sini membahas bahasa loh ini. Bahasa di sini jelas. Nggak ada kaitannya Bahasa juga di dengan sini bahasa jelas. itu. Kalau misalkan Dia itu duduk Yesus selama-lamanya, itu itu akan duduk menunjukkan untuk bahwa dia selama-lamanya. selesai melakukan Yang saya tugasnya tanyakan di dengan sini, sempurna. ketika Bukan ada dengan statement kedua mengatakan hubungannya. Yesus duduk untuk selama-lamanya, apakah Yesus akan turun yang kedua kali atau tidak? Karena dia sudah mengatakan duduk untuk selama-lamanya. Kamu juga mengertikan itu dengan secara literal. Nah, Itu sekarang salah kalau bukan literal, apa ini kan bahasa Indonesia? Ini kan bahasa artinya Indonesia. Dia itu mempunyai kuasa kealahannya. Oh, Dia di mana mempunyai dikatakan kuasa seperti sebagai itu? kealahan itu. Di mana tafsirannya seperti itu, memiliki kuasaan kealahan? Di mana itu? tafsiranmu kalau itu dia duduk nggak datang lagi? Saya tidak menafsir. Saya tidak menafsir. Ini bahasa Indonesia. Bilang dia nggak datang lagi kalau dia duduk. Ini sama bahasa dia. ini buktinya dia tidak datang lagi. Buktinya. Ini buktinya. Datang lagi mana? Ini Cuma dibilang buktinya. duduk selamanya. Mana dia? Mana ada bilang yang nggak datang lagi mana? Ini buktinya ini duduk untuk selama-lamanya.
Gimana ente itu? Namanya kedatangan 2 kali, nggak datang 2 kali, itu yang mau dimaksud. Mana? Kalau misalkan Yesus turun yang kedua kali, pada saat ketemu dengan Paulus itu siapa itu? Siapa? Yesus bukan? Itu sebagai apa dia datang itu? Saya tanya itu Yesus atau bukan? Yesus itu. Tapi Yesus. sebagai apa? Berarti Yesus turun yang ketiga kali dong. Itu sebagai pertama apa itu? pertama Dia pada sebagai saat cahaya pada kilat saat di dia situ. dilahirkan, Bukan dilahirkan sebagai dia sebagai datang. anak manusia. Yang kedua pada saat ketemu Paulus itu 2 kali. Nah sekarang ternyata bukan 2 kali tapi 3 kali, betul tidak? Mana 3 kali, mana? Pada saat pertama, pada saat Yesus dibilang 3 dilahirkan. kali, mana? Nggak ada 3 Pada kali. saat Yesus dilahirkan, Nggak Yesus nggak datang. ada, nggak ada, Yang nggak pertama. ada. Nah, yang kedua, Yesus ketemu sama Paulus. Konon Nggak ada. Itu Yesus ketemu sama Paulus itu saya ketemu sama menegaskan Paulus. Itu Paulus ketemuan yang kedua. dipanggil sebagai Dan yang rasul. ketiga, Yesus akan turun yang menjelang hari Yang kedua kiamat. kali Berarti Yesus 3 datang kali untuk dong, menghakimi bukan 2 manusia kali. sebagai Bukan Allah. 2. Saat ketemu Paulus. Yang ketemu Nggak Paulus ada. Yesus Di situ atau bukan? kedatangan kedua kali bertemu Paulus Yesus dibilang atau nggak bukan ada. itu? Nah, Konteksnya ini yang beda, kan bro. Yesus datang yang kedua Konteksnya kali. beda. Pertama pada saat dia dilahirkan, yang kedua pada saat dia ketemu Paulus. Betul tidak? Ketemu Paulus itu konteksnya Paulus diangkat menjadi rasul, bukan untuk datang kedua kalinya. Nah, saya tanya dia datang tidak? Datang tidak? Itu konteksnya. Ya, datang tidak dia? Kedua Rasul kali kan? Paulus dipanggil, 2 kali. dipanggil. Setelah itu dia sebagai datang lagi nanti. pelayanan rasul. Betul? Nah, berarti 3 kali dong datang. Di situ dia datang sebagai cahaya Ya, kilat, bukan 2 sebagai kali, manusia. 3 kali kalau begitu. Salah kamu. Nah, itu Paulus bukan? Paulus bukan itu? Yesus bukan? Yesus bukan? Salah kamu. Hah? Oh, kamu salah. Enak aja kamu salah. Ya, selamat malam. Selamat malam, saya orang Jadi, Kristen. Saya orang silakan- Kristen. Dewa, kalau hitungannya seperti itu, Yesus itu Kan bisa Iwan Kila ya. Silakan Iwan Pilah menilai sendiri aja di situ ya. Mana yang apa sih namanya? Mana yang gimana lah pokoknya Dewa sendiri nggak bisa ngomong lagi nih. Kang Chan, monitor. Kang Chan. Ya, gimana? Ya udah. Tadi Dalam ayat-ayatnya Ibrani, pasal 10 ayat berbantahan 12 itu, satu sama lain itu. Itu yang kalian tuduh bahwa Paulus menghilangkan ajaran Yesus. Nah, itu jawabannya di situ. Itu pas itu. Semua ajaran yang sudah Yesus katakan itu bahwa dia datang bukan untuk menghapus tetapi menggenapi. Nah, bayang-bayang di dalam Ibrani itu adalah bayang-bayangannya bahwa pengorbanan Udah dibantah itu juga ya, susah ya. itu akan digenapi. Kalau di orang udah perjanjian terkena baru. doktrin memang udah repot. Udah repot itu. penggenapannya di perjanjian Kita nggak baru, bicara penggenapan, nggak bicara apapun gitu. Pemberian korban di perjanjian lama itu hanya bayang-bayang untuk Yesus akan datang dipersembahkan sebagai korban. Nggak ada pernyataan domba seperti itu, Allah, nggak ada. anak Allah sebagai Nggak ada, penebus dosa. nggak ada Baca dari pernyataan ayat seperti 1 itu Ibrani itu, baca aja dari ayat 1. Nggak ada bang. Ya, Nggak ada yang hubungannya jelas dengan Yesus itu kedatangan lumpuh. itu. Nggak ada hubungan itu kamu. Kalau misalkan Yesus mengatakan duduk Mengerti itu selama-lamanya secara turun literal tidak? lagi. Duduk. Ya. Gimana? Aduh. Ayo, gimana coba duduk selama-lamanya? Bahas. Coba duduk selama-lamanya gimana coba? Yesus telah mati dan naik ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti secara metafora dia itu mempunyai kuasa atas tahta, di dalam tahta Allah. Dia mempunyai kuasa Allah. Dia memegang. Terus dia duduk selama-lamanya tidak? Duduk selama-lamanya tidak? Iya, duduk itu bukan duduk literal, bukan kita duduk seperti kita duduk manusia begitu pengertiannya. Nah, jelas ya, duduk selama-lamanya. Terus kalau ente mengatakan Yesus duduk, ternyata itu bertentangan lagi. Ternyata Yesus berdiri. Yang benar yang mana? Duduk apa berdiri? Kamu nggak ngerti Atau juga di pangku, bilangnya. pangkuan. Atau di Sama pangku? Bapak. Atau di pangku? Ente baca dong dalilnya. Kisah Para Rasul 7:53, Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16:19, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yohanes 1:18, Yesus di pangku Bapa. Ini tiga pernyataan.
Iya, itu dalam arti secara metafora. Tidak ada sama sekali metafora di situ, tidak ada. Ya, saya sudah melihat tafsirannya juga tidak ada. Tidak bisa ini kalau Kristen itu untuk mempertahankan dalil ini ada 3 kesaksian yang berbeda, bisa dijawab dengan tidak menggunakan akal, baru bisa. Bisa dijawab dengan doktrin. Itu ya. Mungkin Yesus Silakan. duduk, tapi bagian dari Yesus ada yang berdiri. Kok gitu? Ya kan saya bilang mungkin supaya Iya. Tapi itu bukan metafora loh. Soalnya itu Stefanus melihat. Melihat itu bukan metafora loh. Melihat itu satu yang dilihat itu faktanya. Yang berdirinya sebelah mananya? Ya itu makanya setelah Yesus dilihat dengan Stefanus sama Stefanus, yang dilihatnya dia duduk di sebelah tahta Allah. Stefanus nggak bisa melihat Allah, tapi yang dilihatnya itu Yesus. jadi Yesus bukan Allah ya. Ya, elahnya nggak bisa. Ya itu makanya Yesus itu yang dilihat itu itulah esensinya sebagai Allah itu. Mana sih abang nih ngaco, satu statement dibantah statement abang sendiri baru 2 detik. Bisa nggak Tuhan mati? Nggak bisa Yesus mati nggak? sebagai manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai manusia mati. Ya, Kalau jadi dia Yesus mati bukan sebagai manusia bukan berarti dia bukan Tuhan, Bang. Tuhan. Gitu. Oh. Jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Yang mati Yesus mati manusia. sebagai manusia. Manusia Ya. yang mati. Jadi Bukan tidak ada Tuhan. Tuhan yang mati datang untuk menebus dosa Kristen, nggak ada. Ya dengan kematiannya lah itu makanya dosa-dosa manusia itu ditebus. Dengan kematian manusia itu kematian Tuhan, Dengan kematian manusia. bukan Tuhan. Bukan, Tuhan nggak bisa mati. Jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Kematiannya sebagai manusia lah itu, maka dosa-dosa umatnya itu ditebus. Iya, jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen ya. Tuhan nggak mati. Alhamdulillah, progres. Betul Berarti- itu. Berarti yang nebus manusia, Kang Terus Jan. masalahnya di mana? Yang nebus manusia. Masya Allah, luar Terus biasa. ya, masalahnya di mana? Yang nebus Masalahnya- manusia. Manusia, masalahnya adalah kalian Ya iya kan ku bilang manusia. berarti tidak sepakat ya, tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Tuhan nggak mati. Kami percaya Tuhan tuh nggak Nah, mati. santai dulu, dengar. Tidak ada Tuhan yang mati untuk Yang menebus mati dosa kemanusiaannya. Kristen. Dengar dulu. Kenapa kau Filipi 2:10. selalu menghalangi statement? Santai dulu. Tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen, nggak ada. Yang mati manusia. Iya, makanya statementnya harus dibenarkan dong. Anda setuju tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Tuhan nggak pernah mati. Nggak bisa Ya, mati Tuhan. apa? Bagus. Justru itu dasarnya. Kesian ya. Konsepnya membingungkan dirinya sendiri. Jadi yang menebus bukan Tuhan. Tapi sebenarnya, Yang nebus tapi bukan sebenarnya Tuhan. nih anak pinter. Tidak ada tuh. Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya nih anak warahmatullahi pinter. wabarakatuh. Ditunggu-tunggu Mbak Cenel nih loh. Bang Pri, Izin ngomong ya. harus mendengarkan headset. Jadi ada orang ngomong kelibas. Cek, denger ya suaraku ya. Ada Bang Andi ada. Ya sebenarnya Pak Johan ini pinter anaknya. Tidak ada Tuhan yang mati. Bener itu. Gak Iya, mungkin Tuhan mati. Persoalannya adalah Yesus itu Tuhannya, sedangkan yang mati adalah Yesus. Jadi Filipi 2 ayat 8. Jadi- Coba baca Filipi 2 ayat 8. Tar dulu Bang, izin dulu habis ini ya Abang ya. Jadi antara kenyataan dan perasaan ya itu bertentangan. Perasaannya itu tidak boleh Tuhan mati. Tapi kenyataannya yang mati itu Tuhannya. Karena Yesus yang 2 mati, ayat 8, gitu Bang. loh. Filipi 2 ayat 8 baca. Saya mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba kan gitu. Tidak kesetaraan. Filipi 2. Enggak Filipi usah lah 2 itu ayat di dalam 8. Bible dalam kepala bro. Kenapa itu Filipi? Salah. Filipi 2 ayat 8 baca. Iya itu kan. Itu benar itu. Mengosongkan diri bang, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Gimana sih lu? Yesus mati itu sebagai kemanusiaannya. Filipi 2 ayat 8 baca. Oke baik. Jadi dia bukan Tuhan ya? Kemanusiaannya dibilang. Iya, berarti dia bukan Tuhan waktu dia disalib.
Nggak ada, aku bilang dia bukan Tuhan. Kemanusiaan mati kemanusiaannya. Yang bilang bukan Tuhan kau. Oh berarti yang disalib Tuhan. Nah kan, aduh, kacau juga ini. Baik, kita kasih juga data. 1 Filipi Korintus 2 ayat 11. 8 dulu kau baca. Kau yang baca kan sudah usah baca tadi. Salah. Tadi kau sudah itu baca apa loh. maksudnya di situ? Iya tadi baca jelas itu. Salah. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, taat mati sampai mati di kayu salib kan gitu. Salah, bukan. Kemanusiaannya Ah, yang terus? mati, yang disalib itu kemanusiaannya, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, Ya, Terus oke, 3 ayat baik. 18. Itu. Tapi kalau 1 Korintus 11:26 gimana itu bunyinya tuh? apa? Coba apa? Bilang apa itu? Bisa dibukain dulu Pak Kancan. Kancan bantuin dulu 1 Korintus 11 Berapa? 1 Korintus 11:26. Nah, saya buka ya. 1 Korintus, bisa balik kamera bentar nih. 1 Korintus 11:26. 1 Korintus. Katanya dia yang mati manusia kan? 1 Korintus. Ingat ya tadi ya yang dia mengatakan yang mati manusia. Loh, itu manusia. Iya, kita baca data dulu. Tenang dulu, Bang. 1 Korintus. Berapa? Bang Di? 11:26. 11. Muslim ini lebih hafal Bible daripada Kristen, kasihan sekali. Nah. Apa tuh? Kelihatan nggak ya? Baca Bang, silahkan. Baca aja. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jedor. Tuhan yang mati loh. Yo. Ayo. Diam. Diam. Tuhan yang mati itu. Jangan diam lah, Bukan Pak. manusia yang mati, Tuhan yang mati. Kasihan sekali ya. Yang mana yang benar nih? Masing-masing berdata nih. Kok diem? Diulang lagi Kancang, baca lagi Kancang, yang kencang. Baca ya. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oh, hanya udah gede tuh. Kasihan sekali ya. Kok diem sih? Ada datanya kok diem? Nyari bantahan dia, nyari bantahan nggak apa-apa. Oh, penyari bantahan Bible gimana nyari bantahan? Iya, dia nyari itu juga bantahan. Diam Bang. Halo. Bang. Dari kontradiksinya, Wah, saya nggak tanggung jawab ya kalau ada orang pingsan ya. Saya nggak tanggung jawab ya. Halo. Oh, udah nemu. Ya. Ini tadi sudah saya bantah ini tadi sudah saya bantah sama siapa ini? Hutan siapa tadi itu? Jungle Boy itu. Dia ngutip ini juga tadi. Nah, terus yang mati siapa di situ? Tuhan yang dimaksud ini adalah Mesias yang diutus sebagai dia mempunyai gelar itu 3 jawatan. Mesias itu punya gelar 3 jawatan, diutus ke dunia. Bang, poin intinya di situ. Raja Di dan sini rasul. Tuhan mati, Bang. Dan itu Abang membawa yang namanya, kalau misalkan dalil, Bang, penguasa, dalil yang membawakan Yesus dengan matinya sebagai manusia itu di dalam Efesus 2 nomor 15. Itu mati sebagai manusia. Sementara dibantah lagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Dua-duanya metong, Bang. Nggak Manusianya bisa, Bang. metong, Tuhannya juga metong. Di situ dikatakan bahwa sebagai Tuhan itu adalah sebagai penguasa dunia. Penguasa, dia itu raja. Ada ngawur aja. Dalam salah satu 3 jawatan yang dia punya, 3 gelar itu sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai utusan rasul. Nah, di situ dimaksudkan itu bahwa dia itu Lord, Tuhan yang sebagai penguasa dunia. Bukan Tuhan yang secara makna Tuhan itu benar-benar mati, bukan. Ya, kalau misalkan untuk membela doktrin ya seperti itu. Yang kita bahas di sini kan yang matinya itu Tuhan atau manusia. Ini Di Yesus dalam jadi nggak 2 sih? Efesus. Yang mati manusia. Bentar. Yang Yesus mati jadi itu nggak sih jadi Tuhan? manusia.
Ini Yesus jadi nggak jadi Yang mati Tuhan? manusia. Kalau dia nggak punya natur ketuhanan, dia itu nggak bisa menebus dosa umat manusia. Ini nih, Yesus jadi nggak jadi Tuhan? Nggak jadi. Iya, yang Nggak dimaksud jadi jadi Tuhan di situ Nggak jadi. Malam. itu Tuhan yang dia punya gelar sebagai raja. Nggak jadi Tuhan, jadi Yesus nggak jadi Tuhan. Yang bilang nggak jadi Tuhan siapa? Ini Tuhan. pertanyaan. Jadi nggak nih Yesus jadi Tuhan? Yang kamu yang bilang. Nah, ini pertanyaan. Makanya saya bilang pertanyaan. Jadi nggak Yesus jadi Tuhan? Jadi nggak nih? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya tulisan ini yang mati siapa? Tulisannya. Yesus. Loh, enggak ada nama Yesus di sini kok. Kematian siapa ini? Kematian siapa? Tulisannya tuh. Iya, Yang di blog. itu kan yang datang sebagai manusia. Baca Itu dulu kan kematian siapa? Disuruh baca doang Yesus kok. punya 3 gelar, 3 Saya nggak nanya jabatan. itu. Saya suruh baca kematian siapa. Iya. Kecilat Tapi yang Udah dimaksud cukup Tuhan itu Udah Yesus. dijawab. Kematian Tuhan udah cukup. Mana cukup? Kamu nggak bisa lah. Kamu udah Maksa baca kok. gitu. Kan kamu udah Nggak baca. bisa. Tuhan udah gede itu. Pada saat sebelum kematian itu mereka itu ada namanya Paskah yang mati disebut sebab pada saat ini kalian memperingati setelah makan ini. Itu Yesus Tuhan, itu manusia yang kalian lihat apa Tuhannya? Manusia apa Tuhan di situ? Berarti Tuhanmu manusia. Pada saat dia berkata setelah makan roti ini, itu dia di situ wujudnya manusia apa Tuhan itu? Iya, berarti Tuhanmu manusia. Kamu ini nggak jelas Tuhanmu Lo kau manusia. sendiri yang bilang manusia. Manusia tuh. Nggak bisa kamu bilang. Makanya kamu belajar yang bagus dulu. Saya baik-baikin lo. Nggak bisa. Oke lah. Kamu Waktu tuh dia nggak makan, bisa dengerin, diam menjebak dulu, aku. diam dulu. Nggak bisa. Kamu itu Kamu salah. bilang tadi, Pengertianmu itu salah. Semua salah. Diam. Argumenmu pasti Gantian. salah. Kamu bilang tadi waktu makan roti dia manusia. Artinya Tuhanmu manusia apa bukan? Nah, Jawab. pada saat dia memecah-mecahkan roti memperingati hari sebelum kematiannya itu manusia apa bukan? Nah, Ya, berarti Tuhanmu manusia. Oke. Mingkem. Bingung, Mingkem. mikir. Mikir. Bagus, mikir. Mikir. Tuhanmu manusia apa bukan? ya Tuhan jadi manusia. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Tuhan menjadi manusia. Iya, Tuhanmu manusia. Tuhan, manusia. Yesus manusia enggak? Yesus. Dia datang ke dunia itu sebagai manusia. Iya, saya tanya, Yesus itu manusia enggak? Manusia. Yesus itu Tuhan enggak? Tuhan. Tuhanmu manusia enggak? Ya Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai mencret. manusia. Mencret. Tuhan manusia berarti. Ya udah Dia ngomong. Gak ada di situ di Astagfirullah, Tuhan kok gini itu manusia. amat. Tuhan manusia. Cek mana? Jadi Tuhanmu ayatnya manusia Tuhan ya. manusia? Jadi Tuhanmu manusia ya. Mana ayatnya? Yesus manusia. Ya ayatnya mana Tuhan manusia di situ dibilang mana? Yesus bukan Yesus manusia enggak? bukan manusia, Yesus ya? Dalam keadaan manusia dia manusia. Oke, waktu dia manusia dia Tuhan enggak? Waktu dia manusia ada natur ketuhanannya. Ya berarti Tuhanmu manusia. Kok Tuhanmu manusia gimana? Ya, berarti Yesus bukan manusia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sulit. Berat. Yang sulit saudara. itu kalian yang bolak-balik. Kalau gitu yang mau nanya nih, Tuannya Maria siapa, Bro? Bro, Tuannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Yesus lah. Anaknya Maria siapa? Tuhanku. Sebagai manusia, ingat sebagai manusia. Kok ngeri ke situ lagi sih? Loh, emang manusia nggak punya ibu? Dari mana ada manusia itu nggak punya ibu? Ya, Adam nggak punya ibu. Sekarang saya tanya ya, Tuannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria udah dibolak-balik dari tadi pertanyaanmu sama. Iya siapa? Loh, tadi ku jawab siapa? Yesus. Ya. Saya udah bagus. Berarti Tuannya Maria, anaknya Maria. Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Ya.
Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Jadi anak menciptakan ibu. Sebagai kemanusiaannya. Lari lagi ke situ. Lari kemana lagi? Udah Kancan, ambil Kancan. Lanjut. Saya harus catat ini. Kemana lagi larinya kalau nggak kemanusiaan Yesus dua natur, bro. Catat Tuhannya Maria siapa? Yesus. Terus? Anaknya Maria. Tulis dulu anaknya Maria. Bawahnya lagi anaknya Maria. Bentar, banyak anaknya Maria. Yesus. Terus. Nah, terus apa lagi? Yang menciptakan Maria. Menciptakan ibunya. Enggak, yang ciptakan Maria. Maria. Siapa? Yesus juga. Yakin? Coba tanya. Bang. Nggak ada yang lucu di situ. Oh iya, yang menciptakan Maria siapa, Bang? Mau saya tulis? Yang lucu di situ karena Yesus punya dua natur, bro. Yang menciptakan Maria siapa ini? Mau saya ketik? Yesus punya dua natur, nggak ada yang menciptakan manusia siapa? Maria. Jawab kau sendiri, siapa yang menciptakan manusia? Maria. Siapa? Yesus katanya. Ya sebagai ketuhanan ya Yesus lah. Yesus. Di abangnya. Yesus. Terus apa lagi? Yang mencabut nyawa Maria. Sebagai ketuhanannya Yesus. Mencabut nyawa Maria. Ya, dengan kuasa kealahannya. Yesus juga dong. Iyalah, orang dia Tuhan. Yang disembah Maria. Yang disembah Maria, tulis yang disembah Maria. Sebagai kealahannya disembah, sebagai kealahannya. Sebut aja namanya. Yang disembah Maria siapa? Sebagai kealahannya ia disembah ya. Mana bisa nama kealahan? Iya. Biar bisa kau yang disembah tahu. Maria siapa? Sebut aja. Sebut aja itu kealahannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Lu, Yesus. Ya, Yesus sudah. Terus Yesus. Kealahannya. Y-nya gede kan sandinya. Coba kau baca tulisan, bro. Coba kau baca tulisannya. Baca dulu dari atas. Ini aja kecilin. Bro Johan, coba kau baca dari atas ke bawah. Ada yang salah nggak? Tuhannya Maria, Yesus benar. Anaknya Maria sebagai kemanusiaannya benar, Yesus. Sebagai kemanusiaannya, yang menciptakan sebagai ketuhanannya Yesus benar, yang mencabut sebagai kealahan benar, yang disembah sebagai kealahan, nggak ada yang salah. Iya benar semua. Oke, tepuk tangan. Benar semua. Iyalah, apa yang salah? Mana? Sekarang pertanyaan pamungkas. Dulu. Pertanyaan pamungkas. Mana lebih tua, Maria atau Yesus? Mana? Pamungkas pertanyaan anak TK itu, bro. Lebih tua, mana lebih tua, ibu atau anak gitu ya? Maria atau Yesus, sebut nama dong. Oh, Maria atau Ya Yesus. tinggal dibilang aja sebagai apanya. Di situ Ya terserah lu jawab aja. Sebagai apa? Maria atau Yesus. Dijawab aja. Bang. Jawab aja lah, sebagai ketuhanannya ya lebih jelas lah. Namanya dia pencipta. Lebih tua siapa? Kalau sebagai kemanusiaannya lebih jelas lah. Dia yang melahirkan anaknya. Lebih tua siapa di sini? Jawab aja. Loh, yang melahirkan itu anak lebih tua siapa? Kalau dia melahirkan berarti anaknya. lebih tua Maria daripada Tuhannya. Anak ketua manusianya. Lebih tua Maria. Yang mana nih? Yesus Jawabnya apa Maria nih? gampang itu, bro. Nggak ada yang sulit di situ. Ya kalau gampang kenapa nggak jawab? Loh, nggak jawab. Kau bilang tadi udah teriak. Ya udah, lebih tua mana? Masa ketik, yang lebih tua mana? Lebih tua mana? Kemanusiaannya ya Maria lah. Kalau ketuhanannya ya dia diciptakan sama Tuhan Yesus. Lebih tua siapa Maria? Ya terus jawabannya gimana tulisannya nih? Kok mana ada tulisannya? Jawabannya itu dua naturnya itu. Di situ kuncinya. Jadi anaknya Maria dua macam. Salah kamu. Yang bilang gitu siapa? Kamu yang barusan ngomong. Anaknya Maria itu ada dua, kemanusiaan dan ketuhanan. Yang bilang anak Maria dua siapa? Dua macam, ketuhanan dan manusia. Yang bilang dua macam siapa? Yesus itu satu kodrat atau dua kodrat? Apa satu kodrat apa dua kodrat? Maksudnya kodrat itu apa? Ya kodrat itu keadaan lah.
Keadaan apa? Maksudnya keadaan Keadaan gimana? sebenarnya lah, hakikat lah. Kalau Yesus itu di dalam naturnya ada dua natur. Nah, itu yang saya maksud. Jadi anaknya Maria dua natur ya? Ya. Oke. Natur apa aja itu? Natur Tapi ini manusia belum dan dijawab. natur Mana kealahannya. lebih tua, Maria atau Yesus? Saya harus ngetik apa nih? Itu prememori, nggak bisa dijawab dia. Oh, nggak bisa jawab. Apa nih, Teh? Nyerah. Itu ya. Ya. Jadi anaknya Terus Maria Pak dua Andi, natur katanya. Yang Ya, cabut lanjut. nyawa, pengen tahu yang cabut nyawa. Lanjut aja. Itu Yesus. Yesus tadi udah dijawab. Itu nomor Berarti 3. yang cabut nyawa Maria, Nomor 4, nomor 4. Ya. Nomor 4. yang mencabut nyawa Maria, Yesus. Yang mencabut nyawa Yesus pada saat metong, siapa? Pasti jawabannya menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Pasti itu jawabannya. Yes, amin. Pinter Nah, kan. itu kan udah siap jawabannya dia. Oh baik. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Pada saat dia metong. Siapa? Pak Johansen? Itu udah dijawab tadi sama temanmu. Enggak, sama ente aja. Udah Siapa? jawab sama temanmu. Aku setuju. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aku setuju sama dia tadi itu pas sudah. Ya jawabannya apa? Jawab aja bro, Tadi jangan malu. Apa yang dibilang temanmu tadi? Lukas 23 nomor 46 gitu loh. Yes, amin. Gue lebih pintar dari lu menjawabnya. Iya, udah. Yang mencabut nyawa Yesus. Apakah dibilang benar? Jadi Yesus juga ya? Iya Yesus lah, juga. Tuhan. Gimana ya kau? Berarti Yesus bunuh diri kemarin. Salah. Waktu di tiang salib. Salah. Oh salah. Lalu siapa? Yang mencabut nyawa Yesus siapa ini? Mau saya ketik? Nyerah juga, nyerah. Bingung. Nyerah. Tuhannya Maria Yesus, anak Maria Yesus, yang menciptakan Maria Yesus, yang mencabut nyawa Maria Yesus, yang disembah Maria Yesus. Mana yang lebih tua, Maria atau Yesus? Gak tahu. Tuhannya Maria anaknya. Anak Maria adalah Tuhannya. Yang menciptakan Maria anaknya, yang mencabut nyawa Maria anaknya, yang disembah Maria anaknya. Mana lebih tua, anaknya atau ibunya? Nyerah. Tapi kan dia juga udah jawab tadi. Dia bilang Yesus itu dua natur. Jadi anaknya Maria ini dua natur. Dua macam. Dua natur anaknya Maria, manusia dan Tuhan. Jadi kalau dia lemah, manusia. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Itu ya John. Ini ajaran Kristen ya? Ya pasti di dalam keadaan sebagai manusia itu terbatas, bro. Ya. Pasti Waktu ada dia terbatas, berarti dia bukan Tuhan. Bukan dibilang bukan Tuhan. Dia manusia seutuhnya. Iya, waktu dia menjadi manusia seutuhnya, Manusia berarti dia bukan Tuhan. seutuhnya. Saya dengerin. Waktu dia menjadi manusia seutuhnya, berarti dia bukan Tuhan. Nggak ada yang bilang begitu, kau yang bilang begitu. Berarti Tuhan juga itu. Kan kau bilang tadi kalau dia lagi terbatas, berarti keadaannya sebagai manusia. Kalau dia punya mukjizat, berarti Tuhan. Terus gimana maksudmu apa itu yang maksudmu apa? Coba terangkan apa yang dimaksud dua natur dalam diri Yesus. Iya, Coba terus terangkan. Kalau dia terbatas itu bukan Tuhan, kau bilang lagi gitu. Maksudnya apa lagi itu? Kau udah Coba jelaskan terangkan apa yang dimaksud dua natur dalam diri Yesus. Coba diterangkan. Yang dimaksud dua natur, Yesus sebagai Allah dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Dia menambahkan kedagingan itu untuk ditambahkan ke natur manusia, kealahannya. Ngerti ya? Bukan menghilangkan kealahannya, menambahkan natur kemanusiaan itu kepada Kita ambil contoh satu ya. Waktu Yesus tertidur, apakah Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
Manusia lah. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia tidur. Nah, itu kamu yang bilang kalau setiap ada perkataan bukan Tuhan tuh bukan dari aku ya, dari kamu. Itu dari kamu. Nah, kalau begitu saya tanya. Itu ingat, itu setiap apa ada yang perkataan itu dari kamu ya, bukan ada dari aku ya perkataan itu. Kalau begitu saya tanya, apakah manusia itu adalah Tuhan? Kan udah aku bilang, dalam keadaannya manusia, dia manusia. Saya tanya, makan Dalam jawab dong. keadaannya dia sebagai Tuhan, dia Tuhan seutuhnya. Makanya jawab dulu nih, apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Manusia dalam keadaan sebagai manusia dia manusia, dalam sebagai Tuhan dia Tuhan. Jawab pertanyaannya sederhana, apakah manusia Yesus adalah Tuhan? Udah aku jawab tadi. Tuhan atau bukan manusianya? Nanti kau bilang lagi Tuhan tuh mati, kau bilang. Saya lagi nanya ini. Ya itulah aku jawabanku. Pertanyaannya diulang nih, ini bahasa Indonesia nih, dengerin. Aku jawabnya juga pakai bahasa Indonesia, bro. Ya, apakah manusia Yesus adalah Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Sebagai kemanusiaan dia manusia, sebagai Tuhan dia Tuhan. Nah, bukan itu pertanyaannya. Ini aku maksudmu Tuhan tuh mati, kau bilang. Enggak, saya nggak ke sana. Saya nggak ke sana. Saya ulang ya. Nggak bisa ke sana dari tadi itu bahasan kita. Apakah Tuhan nggak bukan bisa. Tuhan? Aku udah ngerti jawabannya itu sebagai jawab, nggak mau jawab lagi, udah. Sebagai ketuhanannya, dia itu Tuhan, benar-benar Tuhan. Nggak bisa. Kamu nggak bisa campur aduk itu dalam esensi. Itu dijawab loh itu pertanyaan tuh. Itu Kamu pertanyaan kayak itu Wanes itu. Kamu seperti Wanes, saksi Yehova, Unitarian. Answer kau aja agresif. Jangan kau jadi agresif. Santai. Itu pertanyaan lo, apakah manusia Yesus itu Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Sebagai kemanusiaannya dia manusia, sebagai ketuhanannya Tuhan. Apalagi? Oke, kalau begitu saya persingkat pertanyaannya. Yesus itu terdiri dari jasmani dan rohani. Pertanyaannya, yang manakah Tuhan dalam diri Yesus? A, jasmani. B, rohani. Jawab. Ini nyerah lagi. Nyerah. Banyak nyerah. Pusing mikir. Maksudnya? Yesus itu kan ada jasmaninya, betul? Ya. Ada rohnya, betul? Ya. Lanjutnya. Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? A, jasmani. B, rohani. Yang mana yang Tuhannya? Iya. Ya pada saat dia bangkit. Saya nggak nanya bangkit. Pada saat dia bukan orang mati. Dengarkan dulu. Saya nggak nanya kerjaannya. Saya nggak nanya kerjaannya. Yesus ini bro, ada jasmaninya dari ujung kaki sampai ujung. Kan itu berhubungan dengan rohani itu. Pertanyaannya. Dengarkan dulu. Ketuhanannya itu berhubungan dengan kerohaniannya. Dengarkan dulu nih. Gimana ya kau? Ya, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? A, jasmani. B, rohani. Yang mana? Pilih. Pertanyaanmu gimana? Itu baca coba. Tuh. Coba baca tuh. Yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus? Jasmani atau kalau sudah jasmani ya berarti udah kemanusiaannya, bro. Kalau udah rohani berarti ketuhanan. Oh, berarti rohaninya yang Tuhan. Hah? Rohnya yang Tuhan. Kerohanian itu ya itu berhubungan dengan ya ketuhanannya, rohaninya. Ya udah ya berarti B jawabannya, rohnya yang Tuhan. Jasmaninya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Coba situ. Ya. Tuliskan. Jasmani bukan Tuhan, rohnya Tuhan. Oke. Kesimpulannya di sini adalah Tuhan campur bukan Tuhan. Nah, itu kamu yang bilang ya, kan ku bilang tadi mereka nggak. Nah, itu jasmani rohani kan campur. Enggak bisa. Kan ku bilang manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya, enggak bisa bercampur. Ku bilang tadi kan sudah. Lo jasmani dan rohani Yesus itu pribadi Yesus enggak? Aku udah tebak itu. Jasmani Yesus dan rohani Yesus itu pribadi Yesus atau bukan? Salah kamu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya. Oke, coba betulkan. Coba betulkan pertanyaannya baru lo jawab sendiri. Pribadinya itu satu, naturnya dua. Pribadi satu, naturnya dua. Ya. Oke, natur enggak apa-apa. Natur mananya yang Tuhan?
Jangan catatan lu banyak sekali ya. Penuh catatan. Natur mananya yang Hapus Tuhan? dulu Kang San, hapus itu. Gak bisa, gak boleh dihapus. Itu record. Oh, Gak boleh. Jangan di record ini. Ini kan tuh Iya, record. rekam aja, rekam. Pertanyaan kepada Johansen. Nanti diapakan aja. Soalnya aku menekankan bahwa Yesus itu di dalam kedua naturnya itu berhubungan dengan jawaban yang aku jawab. Kedua natur ini kan namanya Yesus ya. apa, Betul ya, Bro? apa- Kedua natur apa- ini namanya Yesus. Pertanyaannya, apakah kamu menyembah Yesus? Amin. Baik, yang manakah yang kau sembah dalam diri Yesus? A. Jasmani, B. Rohani. Kepribadiannya, Yang kamu sembah dalam kepribadiannya. Ntar dulu, ditulis dulu. A. Jasmaninya. B. B. Rohani. Rohaninya. Mana? Ya, pribadinya, kepribadiannya. Yang Nggak mana? ada, nggak ada di situ. Tapi di sini pilihannya. Nggak ada. Di sini rohani, Rohaniannya. Tuhan gak ada pribadi. Coba baca dari atas, yang mana yang Tuhan? Rohani do yang Tuhan. Yang kau sembah yang mana? Ya kerohaniannya lah, Ya pribadinya. berarti kau sembah rohnya Rohani, Yesus. Kang San. Ya. Yang Rohani. Kalau jasmaninya enggak? Jasmaninya enggak. Oh iya. Yang disembah rohnya. Tidak disembah Yesus. Lanjut ya. Ayo balik. Aduh. Tapi kita nggak boleh menertawakan Pak Johan, itu imannya Pak Johan kan gitu. Iya betul sekali. Kita harus menghormati beliau di sini. Pak Johan Jawab kan sampai teman diskusi deg-degan kita. itu. Kita nggak boleh mengolok-olok iman dan sembahan seseorang kan itu. Nggak boleh. Ya, lanjut aja. Nggak ada yang menghina, menghapa, nggak Enggak ada. ada. Cuman kalau saya baca dari atas saya paling ketawa. Ya lanjut aja silakan. Eh, Nggak Ya boleh, wajar nggak lah, boleh. kalian kan nggak beriman. Ya wajar lah kalian ketawa. Oke, siap. Terima kasih udah. Nggak boleh Kang San. Jadi sudah Nggak mau. boleh ketawa. Lanjut Bang Andi, pertanyaan Bang Andi. Oke. Apakah Yesus sampai saat ini itu masih anaknya Maria? A. Masih. B. Tidak lagi. Statusnya dia di surga itu Tuhan dan manusia. Nah, kalian bisa mencernanya lah. Apakah sampai saat ini Yesus itu masih anaknya Maria? A. Masih. B. Tidak lagi. Kira-kira di dalam kita sebagai manusia itu ada nggak statusnya itu bekas anak atau anak bekas atau gimana ya? Berarti dibilang? masih. Berarti masih. Gimana Berarti masih ya? Ah, pintar kamu. Catat. Ya, kamu nggak jawab. Tulis Tinggal Kang San, dijawab tulis. masih gitu loh. Masih. Bisa scroll. Iya, pertanyaanmu ini pertanyaan istilahnya ya gimana ya? Nggak ada. Ya, pertanyaan Nggak ada gampang isinya. kok. Anda aja yang mempersulit. Ya, terus. Oke. Siapa ini apa? Apakah Yesus sampai saat ini masih. anak- Oh masih. Masih dia. Masih anak Maria. Masih. Dah. Masih. Apakah Anda menyembah anaknya Maria? A. Menyembah. B. Tidak. Jawab. Menyembah sebagai ketuhanannya. Disembah. Jadi sembahanmu anak Maria ya. Ya, sebagai natur pribadi Tuhannya Allah ya. Baik. Di surga itu ada berapa sembahan sekarang? A. 1. B. 2. C. 3. Satu. C. Baik. 1. Di surga sembahan 1 katanya. Oke. Tuh. 1. Terus. Lanjut. Di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Metafora. Ntar dulu. Yesus Lukas 22:69 ya. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, apakah Yesus sekarang ini masih anak manusia? A. Masih. B. Tidak lagi. Masih lah. Masih anak manusia. Masih. Oke.
Pertanyaan selanjutnya, yang manakah yang kau sembah di surga? A. Yesus anak manusia. B. Bapa yang bukan anak manusia. Itu udah dijawab itu. Pertanyaanmu balik-balik lagi. Baru saya bertanya loh itu. Udah jawab itu sama pertanyaan sama yang tadi itu. Baru. Coba diteliti Kang Chan dari atas, coba ada dijawab. Surga belum? itu Yesus sudah Di sebelah kanan. surga Yesus sebelah kanan. Di surga ada berapa sembahan? 1 tadi itu. Gak ada surga, cuma itu topiknya. Ada lagi. Nggak ada loh, belum dijawab. Yang mana yang disembah apa Pak Andi nih di surga? Yang manakah yang disembah di surga? A. Yesus sebagai manusia. Sebagai B. Bapa yang roh. Bapak yang roh. Atau yang mana bukan yang disembah? manusia, atau bukan manusia. Kan Yesus manusia nih katanya tadi. Ya. Mana? Pilih dulu dong. Memudahkan kerjaan saya dong, Pilih dong, Bang. Dipikirin dulu bro. Atau C dua-duanya? Dua-duanya, Tambahin bro. C keduanya. Yang mana? Ini ujian Pokoknya online bro, loh. kalau kami juga nggak percaya Yesus sebagai manusia, kami juga dibilang kami ini sesat. Iya, pertanyaannya sederhana. Yang manakah yang Anda sembah di surga? A. Yesus sebagai manusia. B. Bapa yang roh. C. Keduanya. Lewati. Yang kami sembah di situ adalah Allah yang satu, Bapa, dan kami percaya juga di surga itu Yesus juga seutuhnya sebagai manusia. Yang mana yang Anda sembah? Kan udah aku bilang tadi. Yang belum. Saya mau nulis yang mana? Iman kami Yesus itu tetap akan menjadi manusia setelah dia juga naik ke surga. Bukan itu Allah pertanyaannya, kami yang sembah mana? di surga itu? Ya, ini Allah loh, yang satu itu, Allah yang esa itu Bapa. Itu loh, baca pertanyaan lo, baca pertanyaan coba, baru pilih. Kelihatan itu? Ada kelihatan itu. Yang mana? Coba bacain Bang Chan, coba bacain. Yang manakah yang disembah di sorga? A. Yesus yang sebagai manusia. B. Bapa yang sebagai roh. C. Dua-duanya. Keimanan kami, kami percaya Yesus di surga juga sebagai manusia. Yang disembah nih yang ditanya siapa? Yang disembah yang mana? Sesembahan kami yang disembah untuk dalam sesembahan itu di surga. Itu Bapa. Oh, yang B. Yang B. B. Berarti Yesus tidak disembah ya? Tulis Kang Chan. Ini ya. Bapa dan Yesus itu satu, bro. Satu bagaimana? Satu manusia, satu bukan? Nah, kan satu anak Maria, satu bukan, gimana sih lu? Yesus itu satu esensi dengan kealahan. Allah. Gimana ceritanya berbeda tempat? Beda itu. Dua itu loh. Pribadi. Dua loh itu. Yesus ini anak Maria, Bapak bukan. Dengerin. Yesus ini itu anak yang Maria. berbeda. Dengerin dulu, dengerin. Yesus ini anak Maria, Bapak bukan anak Maria, beda. Itu yang dibedakan itu pribadinya. Bang mau diralat jawabannya? Ya, pribadinya kan ada dua, mana yang disembah itu loh maksudnya. Kalau ini Yesus sebagai manusia disembah nggak? Kalau Bapak disembah nggak Bapak? Allah, Bapak itu Allah, bro. Sembah nggak? Sembah lah. Kalau Yesus sebagai manusia disembah tidak? Yesus sebagai manusia itu kami percaya bahwa dia juga itu sebagai manusia seutuhnya. Disembah tidak? Yang kami sembah itu esensi kealahannya. Nah, yang Yesus sebagai manusia disembah atau tidak? Kami percaya dia manusia seutuhnya. Bukan itu pertanyaannya, ini disembah atau tidak? Disembah. Enggak. Tidak disembah. Benar ini berarti tidak disembah, diralat. Berarti tidak dua-duanya ya. Bapak aja yang mau disembah. Udah. Berarti tidak. Jadi teman kita Kristen ini tidak menyembah Yesus. Tidak. Nah, itu kesimpulannya. Itu yang buat kamu bego, bro. Lo kok saya gimana sih, kamu sendiri yang jawab lo? Tidak disembah.
itu. Murid kok bego-begoin guru loh. Ini lagi saya ujian. dibegoin sih Dari gimana tadi sih kok? kita ngobrol itu Yesus Lagi punya dua ujian kok natur. ini kok. Kamu nggak nyampe sih. Jadi gimana ngomongnya? Ini udah nyampe banyak Dari dari tadi atas kita sampai ngobrol depan. itu ngalur ngidul, tahu-taunya kamu bilang Yesus nggak disembah. Terus gimana lagi orang? Ya, Diulang. silap dong. Ini Yesus sebagai manusia disembah atau tidak? Maria itu disembah Maria sebagai ketuhanan kan udah dijelaskan tadi. Ini Yesus sembah Maria nggak? itu malah Yesus sebagai anak itu Maria sebagai kemanusiaannya. Ini. Yang mati ya Yesus mencabut nyawa itu ketuhanannya. Kurang apa Jangan lagi fokus. jelasnya bro? Ini yang manakah yang disembah di sorga? Yesus atau Bapa? Yesus dan Bapa kalau kau tanya esensinya itu sama. Yang disembah yang mana? Sama, Yesus dan Bapa itu sama. Dua-duanya disembah. Ya iyalah dalam natur esensinya sebagai kealahan. Jadi bukan hanya Bapa saja. Nanti Kang Chan Dalam jawaban. esensinya Yesus dan Bapa itu sama, sembahnya satu dua. being Bapak Kang kealahannya. Chan ganti. Sembahnya dua. Makanya kalau kamu nanya-nanya begitu, aku jawabnya juga sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, bro. Oke, kalau dua ini berarti ada Kamu ada nggak dua bisa atau ada jebak-jebak satu? tahu-tahu bilang nanti Yesus bukan Yesus mati ya Yesus alah kelaku Iya. lama kamu, bro. Ini nih, dua ini ada dua atau ada satu? Dua. Apa itu dua? Dua-duanya kan disembah tadi. Yesus dan Allah itu satu, bukan dua. Dua itu pribadinya, bro. Jadi Esensinya satu. dua-duanya itu Allah. satu. Tadi kan dua-duanya disembah. Kamu nanya apanya ini? Dua ini apa? Dua itu pribadi, bro. Yesus dan Bapa. Yang disembah yang mana? Iya, Aku abangnya. bilang Yesus dan Bapa itu satu esensi Allah. Gimana lagi ngomongnya? Kamu tanya Yesus apa dan lagi Bapa. sembah Yesus Bapa sembah? Yesus Kamu jangan memisah-misahkan. Kamu nggak ngerti di sini dalam konteks sebagai pribadi gurunya dan pergi. sebagai esensinya, bro. Gurunya pergi. Mana itu siapa bro itu si bro? Kok cabut ya? Ini jawaban Pak Johansen. Pak gurunya mana nih? Bentar dulu, Pak gurunya pergi. Ada ini. Tinggal pengawas saja ini. Nggak apa-apa. Sudah. Jawaban Pak Johansen. Saya catat nih. Johansen. Dalam kurung Oten yang mau tobat. Kalian ini nih ndak menjelaskan apa yang aku katakan. Itu kalian itu apa itu playing victim kalian. Abang nih ini muter-muter. Kenapa? Karena abang menuhankan Yesus. Coba tidak menuhankan Yesus, nggak akan muter-muter. Nah, berarti kalian yang salah. Harusnya kalian menuhankan Yesus biar kalian bisa berpikir waras. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Tuhan punya Tuhan. Bisa nggak? Yang bilang Tuhan punya Tuhan itu siapa? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Yang mengimani itu siapa? Pertanyaannya begitu. Kristen. Menurut Kristen bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Pada saat Yesus jadi kemanusiaannya bisa, bro. Bukan yang saya tanya, bisa tidak Tuhan punya Bisa. Tuhan? Yesus itu manusia, dia itu punya Tuhan karena dia nggak mungkin ateis, bro. Saya tidak menanyakan manusia punya Tuhan. Nggak bisa gitu. Kalau pertanyaan begitu kamu nggak boleh mengeles. Bisa nggak Tuhan punya? Cuma tok gitu Mas, doang. Aku kan Mana bisa? bertanya, kok jadi aku yang les? Pertanyaannya bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Sebagai kemanusiaan Yesus punya Bukan Allah. sebagai kemanusiaan. Bukan, saya Sebagai tidak bicara kemanusiaan Yesus punya Allah, bro. Dia nggak bicara manusia Yesus. ateis. Saya tidak bicara Yesus. Yang saya tanya bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Sebagai kemanusiaan Yesus punya Tuhan. Saya tidak bicara Yesus. Yang saya tanya bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Sebagai manusia. Tuhan. Bisa. Tuhan punya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Yesus itu manusia seutuhnya. Saya tidak tanya manusia, Bang. Yang saya tanya bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Ngerti dulu kau apa artinya kata Tuhan? Ngerti dulu kau. Apa Tuhan? Apa artinya Tuhan? Apa Tuhan itu? Kau pikir Tuhan itu pencipta? Enggak, Anda jelaskan pada saya. Tuhan itu apa? Artinya kata Tuhan itu pencipta apa enggak? Ya, Enggak, dalam Anda konteks jelaskan. apa kamu bisa berkata bahwa Tuhan punya Tuhan, konteksnya apa? Iya, kau pikir pencipta Tuhan itu? Lalu Tuhan itu bukan Berarti kau pencipta dulu ya? kata Allah dengan Iya, Tuhan. konteksnya bedakan dalam kata konteks Allah dengan apa? Tuhan. Dalam konteks Jangan asal ngomong. kekristenan. Hmm? Kan Dalam aku konteks jawab, kalau kekristenan percaya bahwa Yesus manusia seutuhnya.
Tapi Jadi saya kau tidak tanya panggil Yesus Kalau manusianya. dia punya Yang saya Tuhan, tanya apa Tuhannya. salahnya? Di mana salahnya? Bro, Coba. Di Baik, mana salahnya? Yang saya tanya Tuhan bisa tidak punya Tuhan? Makanya ngerti Iya. dulu kau arti kata Tuhan. Apa Kamu arti kata maksudkan Tuhan? itu Tuhan itu kata apa Tuhan? di situ? Satu-satu lah. Satu-satu kalian menggonggong semua santai. Iya, kalau nggak ngerti kau jangan kau bilang-bilang. Oh, Anda ngerti menuhankan Tuhan? Anda ngerti definisi Tuhan? Ngerti? Oke, apa itu Tuhan? Kau lah dulu kutanya. Apa artinya? Ini Iya, Chan. Kang Chan, Apa artinya karena Tuhan Anda itu? memberi pertanyaan yang nggak valid. Apa definisi Tuhan? mana ada pertanyaan nggak valid? Coba aku tanya. Apa Ada definisi jawabannya nggak valid. Tuhan itu sang pencipta. Botol pertanyaan kali. Anda? Satu-satu dong. Kalian bergerak semua sepertinya. Santai. Enggak, dulu. kau pikir arti kata Tuhan itu sang pencipta. Kau botol di situ. Oke, jadi Tuhan bukan sang pencipta. Enggak. Gimana kau ini? Tuhan ini Jadi- sang pencipta atau bukan sang pencipta? Arti kata Tuhan itu sang penguasa, bukan pencipta. Jangan salah kalian. Oh, jadi Tuhan bukan sang pencipta. Bukan. Oke. Kau Yang kau pencipta- sendiri oke. Tuhan di rumahmu. Bagus. Kau penguasa di rumahmu. Bagus. Bapak di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa di surga kalau itu sebutan konteksnya Kristen, bukan sebutan Muslim. Saya ulang pertanyaannya. Bapak di surga Tuhan atau ini bukan udah lari Tuhan? ke Bapak kan? Berarti Kau kan konteksnya kau bilang kan Bapa di ke surga, bukan Saya ulang Tuhan. lagi. fundamentalnya. Saya ulang lagi. Bapak di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Kau bilang Bapa kan? Bapa Tuhan di atau surga bukan Tuhan? itu dia adalah sesembahan yang disebut dengan Tidak tanya Elohim itu. Allah. Yang saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan? Allah lah, Tuhan Kalau lah. artinya Benar lah, Tuhan tahu nggak? Bapak di surga Tuhan. Artinya Tuhan itu apa? Tuhan. Diulang-ulang. Bapak di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Bentar dulu yang tadi. Saya tanya dulu, tahu nggak kau artinya Tuhan? Sang pencipta. Bukan. Salah kau di situ. Apa? Jadi kenapa kalian menyebut Allah? Kenapa nggak Tuhan kalian sebut? Oke, Bapak di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya dulu, kenapa kalian Muslim menyebut Allah? Kenapa nggak Tuhan? Nggak jelas, turun. Kalau Ada waktu. Kalau abang berbicara Allah, konteksnya dalam kealahan itu Tuhan, ya udah pasti bang itu Tuhan. Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Pertanyaan sama. Nah, kalau dalam konteks Tuhan punya Tuhan, aku kembali lagi kepada dua natur Yesus. Bisa? Bisa nggak? Bisa dong. Nah, Yesus kan Oke. manusia. Bagus. Ketika dikatakan Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Dalam keadaannya Yesus sebagai manusia, Tuhannya tuh dalam keadaan Johnson, dengar dulu. dia dalam sebagai Tuhan, Johnson, dia Tuhan. dengar dulu. Kalau manusia punya Tuhan bisa, saya sepakat. Semua sepakat saya kira. Manusia punya Tuhan. Tapi Ya, yang benar, saya tanya, amin. dengar dulu, bukan manusia punya Tuhan, tapi Tuhan punya Tuhan, bisa tidak? Tuhan punya Tuhan ya nggak bisa bro. Nggak bisa. Apakah Yesus punya Tuhan? Amin. Nah, udah tahu kau jawabannya. Apakah Yesus, Yesus punya sebagai Tuhan? manusia. Yesus sebagai manusia. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa. Oke. Siapa Tuhannya Bapak? Nggak ada. Bapak Oke, itu udah bengnya itu. Ya. Udah terakhir dia. Siap. Oke. Siapa Tuhan Anda? Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapa dalam natur esensi itu, dalam keesensiannya, sorry, bukan natur, keesensi. Di antara Bapa dan Yesus yang mana Itu yang jadi satu. Tuhan Anda? Sama. Saya ulang. Di antara Bapa dan Yesus yang mana yang jadi Tuhan Anda? Dalam satu esensi, Yesus dan Bapa satu esensi. Yang saya tanya, di antara Bapa dan Yesus yang mana yang jadi Tuhan Anda? Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, di antara Bapa dan Yesus yang mana yang jadi Tuhan? Allah, dua-dua itu Allah. Berarti Dua-dua. Yesus dan Bapa. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, ada berapa Tuhan di situ? Pribadinya dua, satu Tuhan, satu esensi. Oke, kalau Tuhannya Yesus berapa pribadi? Pribadi pertama, Bapa. Tuhannya Yesus ada berapa pribadi? Pribadinya pertama, pribadi pertama, satu Ada berapa pribadi. pribadi? Tuhannya Satu. Yesus. Satu. Tuhan Anda ada berapa pribadi? Bapa pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Tuhan Anda ada berapa pribadi? Tritunggal. Tuhan Anda ada berapa pribadi? 3 pribadi. Tuhannya Yesus ada berapa pribadi? 3 itu Yesus sebagai keadaan manusia, Tuhannya satu pribadi. Satu pribadi. Iman Anda dengan iman Yesus sama atau beda? Iman saya dengan iman Yesus ya sama lah. Iman Yesus Tuhannya satu pribadi.
Iman dalam Anda, kemanusiaannya. kepercayaan Anda Tuhannya tiga pribadi. Kepercayaan Yesus Tuhannya satu pribadi. Sama atau beda? Tuhan Yesus 3 pribadi. Saya ulang. Kepercayaan Kristen Anda Kristen Tuhannya 3 pribadi. 3. Kepercayaan Yesus Tuhannya satu pribadi. Kristen dengan Yesus sama tidak kepercayaannya? Dalam keadaan sebagai manusia sama, bro. Ini sama nggak? Dalam sebagai kemanusiaannya. Iya. Dalam keadaan sebagai manusia. Anda manusia, Johansen manusia. Tuhannya 3 pribadi. Yesus dalam keadaan manusia, Tuhannya satu pribadi. Pertanyaan saya, percayaan Anda dengan kepercayaan Yesus sama atau beda? Padahal isu ketuhanan seharusnya selesai. Inilah yang diajar, ini yang dikatakan bahwa apa yang di dalam hati itu berbeda apa yang didoktrinkan. Doktrinnya mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi hatinya menolak. Dan yang dikejar oleh Yesus itu hati, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa, hati, akal, budimu. Kata hatinya Tuhan itu satu. Beda ya. Yesus tak pernah mengajarkan Tritunggal. Iya, Al-Quran juga nggak pernah mengatakan tauhid, benar-benar valid tauhid. Oh, saya tidak mengatakan diksinya, tetapi konsepnya. Ada kok Ya sama, di dalam Alkitab juga konsep Tritunggalan itu jelas, banyak. Mana? Tunjukkan konsep Tritunggal. Kejadian 1. Di dalam kejadian awal ayat itu udah ada tuh. Mana coba Kejadian tunjukkan. 1. Tunjukkan. Baca. Pada mulanya Bara Elohim. Nah, terus pada mulanya adalah itu, baca itu Kejadian 1 ayat 1. Anda baca dong. Anda kan yang sampai 5. Ya, Anda baca dong, Anda mengajukan. Wah, bisa digambarin Yahudi ini kalau mengatakan itu. Jadi 3 pribadi. Ada ya? Pada saat Yesus dibaptis, Allah bersuara dari langit. Nah, Yesus dilihat dalam kasat mata dan Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Nah, mana tunggalnya? Tunggalnya esensi mereka itu satu. Gak ada di situ. Itu kalau semuanya satu. Esensinya satu. Mereka Allah. Gak ada. Roh Kudus ada. Gak ada. Esensinya Allah. Gimana? Tunjukkan mereka datanya. Disembah semua. Tunjukkan datanya. Gak ada kan? Satu, bro. Gak ada di situ. Roh Kudus disebut Allah. Sesuatu yang tidak Yesus pernah ada disebut dalam Allah. Bapa disebut Allah. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Ada nggak? Di mana Roh Kudus disebut Allah? Di dalam Mazmur itu mengatakan bahwa nggak ada Yesus itu. Di situ Allah menyatakan, menegaskan bahwa Yesus nggak ada. Allah. Yang Anda lakukan ini adalah asal bunyi. Enggak, bro. Yang Anda lakukan ini asal bunyi. Teman-teman sekalian Kristen, ini contoh yang buruk. Saya bukan ingin memojokkan Pak Johansen ya. Hanya tunggu ya, aku cari dulu ayatnya. Aku lupa. Tadi barusan dibahas ini sama anak rimba ini. Udah aku kasih tahu di situ bahwa itu Johnson, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Apa? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Konsepnya. Kalau diksinya pasti nggak ada konsepnya. Di mana? Bapa dan aku adalah satu. Baru 2. Itu aja udah jamak, ketahuan, bro. Baru 2. Udah 2 pribadi. Baru 2. Rohnya? Tritunggal. Roh Allah? Roh Allah? Ya di mana jadi satunya di mana? Roh Allah itu kan Roh Kudus itu Roh Allah. Iya, di mana jadi satunya? Lu, ya karena mereka itu Allah, esensinya itu satu, utusan. Allah. Roh Kudus utusan, Yesus utusan dan bukan Tuhan. Yesus tak pernah mengklaim dirinya Allah, nggak pernah. Justru gelar sebagai utusan itu Yesus itu di situ bahwa dia itu adalah dibilang itu Allah. Dari mana? Karena dari awal dari pra eksistensinya Yesus itu ada sebagai utusan. Ada anak asal bunyi. Inilah teman-teman Kristen nasibnya jika kalian jemaat dan kenapa dia dibilang utusan? Itu bukan disebut dia utusan hanya dia sebagai waktu dia lahir sebagai manusia, Chan. Sebagai sebelum manusia. Pra eksistensinya dia itu sebagai firman Allah. Nah, itu bahwa dia menandakan dia utusan. Kenapa itu Bible-mu mengatakan Yesus bahwa tidak itu dia adalah Allah? Kenapa Bible-mu mengatakan Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah menjadi?
Apanya? Yesus itu bukan menjadi, firman jadi Yesus, nggak pernah menjadi Yesus itu. Loh, firman menjadi manusia, kenapa nggak pernah menjadi? Loh, ke Bible mengatakan itu tidak pernah menjadi. Firman Allah telah menjadi manusia dan Iya, tapi diam bersama kita. Yohanes Iya. 1 ayat 14. Iya, baca nomor 13-nya. Banyak orang di situ, bukannya Yesus. Tapi declare sendiri Yesus itu tidak menjadi. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah, tetap sama. Dia tidak menjadi firman jadi menjadi manusia, nggak pernah ada. Natur itu berbicara natur, bro. Johansson, Kalau Allah Anda ini berubah, asal Tuhan bunyi. berubah itu bukan Tuhan. Gimana Anda asal kau? bunyi. Johansson, sudah dulu. Anda Kamu itu parah, kamu ini asal pengertian. bunyi. Kalau Tuhan berubah, berarti bukan Tuhan. Nah, bagus, benar. Amin, ya itu bagus, benar, setuju kamu. Bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Kenapa nggak bisa? Tuhan menjadi kertas saja katakan bisa. barusan kalau Tuhan berubah berarti bukan Tuhan. Itu dalam natur sifat tahu nggak Johansson, sifat? Bisa nggak Tuhan berubah jadi manusia? Tujuannya untuk menyelamatkan, bisa. Johansson, kau ini asal bunyi. Kau sendiri barusan yang mengklaim kalau berubah bukan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak Tuhan berubah jadi manusia? Untuk apa dia berubah? Naturnya Untuk itu, apa bro. bisa tidak Dalam Tuhan berubah sifat jadi kemanusiaan itu, dalam sifat Johansson. memang being Allah itu nggak pernah berubah. Sudah. Allah itu nggak bakalan berubah. Dah, asal bunyi, silakan buat teman Kristen yang lain. Permasalahannya kalian menuhankan Yesus. Coba kalian tidak menuhankan Yesus, mungkin kelar. Kurnia. Siapa lagi nih? Kan. Assalamualaikum. Pada semua belum disapa. Razor. Kakak Anda, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasor, Rasor, selamat mari, malam. Rasor. Kurniaman. Jadi Ya, Kang Chan, Bang Pi, aku di bawah aja Bang Pi. Aku dengar di bawah aja Bang. Kalian Ya di sini juga nggak apa-apa kok. nasib jemaat Kristen itu memang didesain untuk tidak belajar Bible. Kurniaman. Nah itulah nasib kekristenan. Makanya teman-teman Kristen dia akan kelabakan ketika bertemu dengan Bible-nya. Coba kita rasakan dengan kontras ya. Ketika di gereja dengan mudahnya mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, bayangkan. Ketika dalam Bible tadi coba kita lihat teman Kristen kita manusia. Nggak ada Tuhannya, nol Tuhannya. 100% manusia di pembicaraan tadi, nol Tuhannya Yesus. Kenapa begitu? Karena diajak membaca Bible. Alhamdulillah inilah yang diyakini oleh umat Islam dan diyakini juga oleh Yesus kalau dia adalah manusia tulen. Silakan teman-teman Kristen. Kali ini kan nggak bisa bertanya di gereja, nanya di sini silahkan. Mumpung masih jam, di jam 11. Kalian kalau masih ada Kristen di bawah, terus kalian masih menyimpan objektivitas di kepala kalian, inilah kekristenan, inilah jemaat Kristen. Memang harus begini jadinya. Kenapa begitu? Karena jemaat Kristen memang didesain untuk jauh dari Bible. Kenapa? Karena Bible akan pasang badan, statement Yesus akan pasang badan untuk membantah seluruh doktrin dan dogma gereja. Nathan tadi kemana Nathan? Mulai kapan? Gimana Bang? Siapa Temanya Alkitab ada tahun kapan? Selamat malam. Selamat malam. Ridwan. Kalau anak Kristen semangat gitu. Apakah aku bisa bertanya? Abang agamanya apa? Tan. Saya Aksela dulu sama Kristen. Aksela dulu. Oh silakan. Iya, sebentar. Sama Aksela dulu. Kang Dan. Aksela. Ya, Aksela. Apa yang akan kau asumsikan? Saya katakan tadi. Apa yang akan kau asumsikan, silakan. Saya tanya, emangnya Bible ada kapan? Gimana Bang? Apakah sebelum Islam ada atau sebelum Islam ada Bible, Alkitab?
Gimana sorry, diulang Bang pertanyaannya. Bible itu kapan mulai ada kan? Alkitab ada itu apakah sebelum Islam atau sesudah Islam? Oh, Bible. Kalau misalnya kita berbicara terkait perjanjian lama ya, tanah itu berarti abad ketiga sebelum Masehi itu establish. Kalau berbicara terkait dengan Codex Sinaiticus, Vaticanus, Bezae, Alexandrinus berarti abad keempat. Kalau kita berbicara terkait Textus Receptus, serangkaian Bible yang diterima Receptus itu 1000 tahun setelah Quran, abad 16 tepatnya. Kan Quran itu abad ke-7, abad ke-6, abad ke-7. Artinya kalau Codex Sinaiticus, Vaticanus, Bezae itu berarti abad keempat, 4, 7. Tapi kalau buku Kristen, serangkaian buku Kristen yang acceptable diterima itu abad 16, 1000 tahun setelah Quran, 1000 tahun. Artinya Bible ada sebelum Islam setelah Al-Quran. Kok setelah Enggak, abad 16? Bible itu berproses panjang kan adalah. Iya, abad panjang, 16. nggak langsung jadi, nggak langsung Pak jadi. Marcella di-upgrade lagi pengetahuannya, googling Textus Receptus abad keberapa? Abad 16. Katanya tadi Codex Sinaiticus itu ada 4 Oh, Pak Marcella pakai Codex Sinaiticus. Kamu nggak katakan itu tadi kan? Yang saya katakan Textus Receptus abad 16. Yang dipakai oleh Kristen itu Textus Receptus mostly. Kamu katakan apa tadi? Abad 16, 1000 tahun setelah Quran. Oke, saya tanya sama kamu. Oke. Injil Matius itu ditulis tahun berapa? Tidak ada yang tahu. Nah, Injil Matius ditulis tahun berapa? Tidak ada yang tahu. Anda bisa ngasih tahu? No. Diperkirakan pada tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tuh? Kapan? Diperkirakan pada abad pertama kan? Mana datanya? Buktikan ada tulisan abad pertama. Kamu googling aja. Googling. Nggak ada abad keempat baru ketemu. Nggak ada abad pertama. Tulisan Markus ada sebelum Islam. Nggak ada abad pertama. Marcella, Jadi kenapa pertanyaannya, berbohong? mengapa kita harus belajar sama Islam yang Kenapa berbohong? Yang ada. Kenapa berbohong? Setelah ada. Kenapa berbohong? Kenapa berbohong? Bagaimana? Di mana Injil? Di mana Bible Matius itu abad pertama? Apa nama manuskripnya? Apa nama manuskripnya? Ada datanya? Yang nulis Matius siapa coba? Yang nulis Matius. Kamu googling saja. Udah saya googling dan ternyata bukan abad pertama. Abad pertama 0. 0 dokumen, nggak ada. Nggak ada, memang. Lo kok ketawa? Inilah Islam. Udah selesai. Inilah Islam. Jelas. Apalagi Pak Rom, silahkan. Nggak ada waktu. Ya, Pak Rom. Gini Pak Rom, Pak teman-teman, pastikan bertanya dengan baik. Ya. Oke. Boleh bertanya? Boleh Pak, kami di sini Muslim terbuka untuk ditanya. Kami ingin menjadi kontrasnya gereja yang tidak bisa ditanya. Karena hakikatnya kebenaran itu harus ditanya. Gak bisa hanya doktrin dan dogma saja. Apakah? Ya. Apakah berzina dan mencuri tetap masuk surga? Kalau dia bertobat, iya Bang. Tapi kalau mencuri, ya tetap mencuri ya. Dosa fahisyah, tapi mencuri ya dia akan kalau tobat dia masuk surga, betul. Dan kalau tobatnya diterima ya. Gampang sekali ya pertanyaannya. Ya. Kalau jika bertobat. Diampuni ya itu ya. Kalau ya, bertobat. Jika diampuni. Iya bertobat atau diampuni masuk surga. Begitu. Tapi di Al-Bukhari nggak ada kata bertobatnya. Anda harus lihat konteksnya. Terus Anda harus lihat konsep keselamatan dalam Islam secara menyeluruh. Di dalam Islam, Bang, seluruh itu bisa diampuni. Ada dosa yang urusan dengan Allah, ada dosa fahisyah. Fahisyah itu dengan manusia nanti. Tapi hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu apa? Menyekutukan Allah. Jadi kalau misalnya abang berzina, terus abang bertaubat berhenti.
Lalu Allah menerima taubatnya. Memang Allah tahu kan dia yang menerima taubat atau tidak kan acceptable. Nah, yaudah abang berarti diampuni, namanya juga diampuni. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni ceritanya. Nah, mencuri pun sama semua. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menyekutukan Allah. Abang menuhankan Yesus nih, menuhankan Yesus, dan abang nggak bisa diampuni. Jadi abang ini kalau menyekutukan Allah. Ya, kalau menyekutukan Allah, dia minta ampun, nggak diampuni. Oh, kalau menyekutukan Allah, ya ampun diampuni. Makanya harus berhenti dari menyekutukan Allah. Jangan lagi mengatakan Yesus Tuhan atau ada Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti abang masuk Islam. Ya betul. Makanya bang, syahadat itu. Terus aku ada juga. Sebentar. Ada juga begini Pak. Setan beragama Islam. Bagaimana lagi itu? Nggak ada. Di mana? Sebetulnya bukan setan beragama Islam. Setan beragama Islam. Bagaimana lagi itu Pak? Di mana ada datanya? Di mana coba? Ditunjukin dulu. Hadis riwayat Muslim nomor 5035. Ya coba dibaca coba. Setan itu beragama Islam. Itu diampuni ya? Coba Kang Chan, sebetulnya itu bukan setan. Abang nanti cek datanya, itu jin korin namanya. Di anu dulu Kang Chan, biar dibaca dulu. Hadis Muslim berapa bang? Jin sama setan itu beda. Hadis Muslim berapa? Hadis riwayat Muslim nomor 5035. 50 nomor 5035. Kita buka ya. 35 ya. Setan di situ beragama Islam. Oke. Aku merasa cuma pada beliau datang dan aku melihat beliau lakukan, baru bertanya, kenapa kau Aisyah orang seperti kamu apa setan? Oh iya betul. Abang ini benar, beliau ini benar. Karena secara terjemah itu artinya apa setan? Apa setanmu menyertaiku? Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab ya. Dia bertanya, Tuhan, ya, hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Ya, yang dimaksud setan itu adalah itu. Jadi begini, setan itu adalah sifat gitu. Seperti misalnya begini, Anda kesal kepada saya gitu. Saya ini manusia, Anda kesal kepada saya, dasar setan kocan. Nah, yang dimaksud bukan berarti saya itu adalah bukan manusia, tetapi sifat yang melekat. Makanya setan itu adalah sifat. Setan itu adalah sifat yang melekat. Nah, siapa setan ini? Bukan makhluk. Oh, jadi ya, siapa sebentar? Saya selesaikan dulu, Bang. Sifat itu boleh beragama gitu. Ah, betul. Sifat kepada sifat siapa itu sih? melekat ke siapa? Nah, kepada Melekat siapa ke sih? Ya, kepada siapa sifat ini melekat? Ya, kata Bapak kan sifat. Iya, sebentar. Kepada siapa sifat ini melekat? Kata Bapak kan sifat. Iya. Sifat ini melekat kepada siapa? Kepada yang membersamai Siti Aisyah, semua manusia. Siapa yang membersamai semua manusia? Nah, itu namanya jin korin. Jadi setiap saya, Anda semua, seluruh manusia ini mempunyai semacam pengawal atau apa ya, pengawal yang membersamai. Itu jin pendamping lah kita ini semuanya, Bang. Makanya ada banyak kasus ya, sangat banyak sekali, masif gitu. Ada orang sudah meninggal 5 menit yang lalu, kok aku melihat dia, loh dia udah meninggal 2 jam yang lalu. Nah, itu banyak kan kasus begitu masifnya. Itu memang ada, Bang, namanya jin korin. Jadi setiap kita punya jin korin. Nah, yang ini disampaikan di dalam hadis ini, tetapi Robku, maksudnya Rob Nabi Muhammad, Tuhanku menolong Nabi Muhammad, lalu menjadikan jin korin itu masuk Islam. Memang kenapa abang nih? Oh, udah paham dia, berarti udah paham ya. Begitu teman-teman. Syukur, alhamdulillah. Berbahagialah jin korin yang bersamai Mbak Cenil. Kasihan jin korin yang bersamai Bang Dewa. Bang Dewa masih ada ya? Oh iya. Rajor ini Islam Kristen Rajor. Nggak monitor dia kayaknya. Begitu teman-teman ya. Kenapa teman-teman Kristen sangat berat sekali ketika bertemu dengan Bible? Oh, ada Bang Handi lagi, Bang Handi. Kenapa tadi Bang Handi? Enggak,
ganti HP, akunnya nggak beres. Ganti HP saya. HP baru, akun baru. Suaranya. Nggak lulus tadi kayaknya Bang Andi, tadi kayaknya nggak lulus. Jeblok tadi ujiannya. Kalau saya ngarang sesuatu gitu, saya ngarang sesuatu, sangat meyakinkan sekali karangan saya itu bagi orang-orang di sekitar saya. Tapi belum tentu bagi orang-orang di masa yang akan datang, yang bisa saja pikirannya lebih canggih, fasilitasnya lebih memungkinkan. Dan inilah yang terjadi pada teman kita tadi. Yang disampaikan itu adalah karangan. Dari siapa? Dari yang namanya Tertullianus. Dikatakan res personae una substantia. Itu karangan dari mereka. Bisa jadi mungkin, saya berasumsi, mungkin saja masyarakat saat itu pemikirannya masih masuk, oh Tuhan 3, Tuhan lebih dari 1, mungkin masih masuk. Itu kan terbaik begitu kan. Tapi ketika mereka nenteng-nenteng Bible-nya, dan kita sekarang, bukan sekarang, mungkin beberapa dari dulu juga memiliki fasilitas untuk bisa mengakses Bible, dan ternyata di dalam Bible menentang apa yang di kepalanya, maka karangannya akan drop dengan sendirinya gitu. Seperti yang dituliskan tadi kan. Saya cek suara ini masuk nggak? Suaranya? Ada. Bagus, besar. Ya udah di follow dong akun baru nih. Iya, oke. Yuk di follow teman-teman. Jangan di bawah. pelit-pelit dong. Silakan teman-teman di bawah. Kalian Muslim di follow akun Bang Handi. Saya udah. Kalau koreknya habis. Udah di follow Bang, udah di follow. Udah lama ini saya follow. Kang Chan dan semuanya Bang, aku di bawah aja lah biar rotin naik ya. Iya siap Bang. Itu masih ada kotak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen, kalian boleh bertanya. Mumpung ada waktu berapa kerjaan? 30 menit? Setengah jam. Jam 12. Tadi mana itu Johan itu? Udah turunkan. Pusing dia melihat hasil jawabannya sendiri. Kan ditulis tuh hasil jawabannya. Iya. Pusing dia melihat sendiri jawabannya. Emang kencangnya nih kalau juru tulis dia kencang juga. Ngomong dia tulis gitu. Bikin puyeng aja. Mau lari di depan ada recordnya. Gak bisa. Susah lah memang. Makhluk ya makhluk, halik ya halik, pengutus ya pengutus, saya diutus. Susah lah itu digab. Sepintar apapun manusia ya, itu nggak bisa itu, nggak bisa dilogiskan kecuali ya cukup gitu aja udah, gitu loh, susah. Tapi kalau ajarannya Yesus tuh malah ini Bang Handi, lebih mudah dan lebih enak. Yang sama dengan ajaran Islam tentunya. Tuhan itu satu. Ya kalau boleh samakan Nabi Isa ya semua kan Nabi Muslim menyembah tauhid semua tuh para Nabi. Mudah. Kalau gampang bisa diterima itu berarti benar ajarannya gitu kan. Kalau kata Mbak Rosi, kalau bisa ribet ngapain nyari yang susah? Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Kalau ada yang susah ngapain nyari yang gampang? Nah itulah ciri-ciri ajarannya manusia yang serba bingung, makanya manusia menerangkan Tuhannya itu kayak orang bingung kan jadinya kan, hipostasis, reinkarnasi, waduh pusing lah. Nah itulah teman-teman Kristen sekalian, sebetulnya yang sedang kalian adopsi itu yang disampaikan oleh teman Kristen yang tadi ya, bahwa bertentangan sekali dengan Bible dan itu buruk. Menurut saya sih ya, menurut saya itu buruk. Seharusnya yang dijadikan kitab yang dianggap suci itu seharusnya mendukung. Ini jangankan mendukung, ngasih dalil aja enggak, bukan yang ngasih dalil. Karena semua oleh Bible kan jadi aneh jadi. Dia bilang tadi kan yang mati manusia. Pas saya tak kasih 1 Korintus 11:26, dia bilang itu Tuhan tapi bukan apalah gitu ya. Gimana gitu? Dibantah. Semua dibantah sendiri data itu. Ya banggalah kita sebagai seorang Muslim ya, ditanya tentang Tuhan nggak ribet-ribet banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya.
Pasti Tata ngikutin gue nih, gak bener nih. Kencang aja lah Enggak tega. Tumben sekali jam segini. Enggak koling-kolingan gue, biasa. Enggak tega lihat muridnya di sini. Gini loh, Ustaz Tata ini enggak tega lihat muridnya di sini. Siapa tahu kita salah menjawab Al-Quran. Itu gunanya ada Ustaz. Mantap enggak? Ya, dari tadi saya nyimak kok. Nah itu dia. Berjam-jam mulai Bang Handi yang pertama tadi. Sampai yang ujian tadi ya, Pak Ustaz. Iya. Nyimak juga ya. Teman-teman Kristen silakan kalau mau bertanya Islam. Islam ini terbuka untuk ditanya. Silakan teman-teman. Ya, hubungan Pak Ustadz ini lugas dan tuntas jawabannya Pak Ustadz Tata ini. Oh, oke. Ustaz, dosa apa? Gede Ustaz Tata dong ya. Dosa apa sih Ustaz yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi Allah menciptakan surga itu bagi orang yang mentuhankan Dia. Makanya semua para nabi diutus oleh Allah supaya nabi itu memperkenalkan kepada umatnya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Makanya sebaik apapun manusia kalau tidak kenal Tuhan yang benar, kekal di neraka. Sehingga dalam Islam dosa terbesar itu adalah syirik. Gitu. Tapi ada lagi pertanyaan, percuma lo jadi muslim, kamu juga akan transit kok ke neraka, gitu kan, masuk neraka gitu. Nabi ghairi hisab wa sulutu nabi dunubi yahum fayufarulahum. Jadi ada hadis al-hadisus sani an Atha ibnu Yasar angka bil akhbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sindu falamma mata abi fatahtuhu. Nanti mauliduhu di Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu di Syam. Nanti di tengah-tengah hadis itu gini, sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu ya'tuna bi dunubihim wa khotoyahum fayufarulahum. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3. Sepertiganya langsung masuk surga. Sepertiganya lagi dimaafkan oleh Allah karena dia ahli taubat. Yang terakhir ini ada umat Islam kerjanya tahu dia Tuhan Allah tapi tidak mau melakukan perintah, tidak menjauhi larangan. Akhirnya dia ibaratkan pakaian kotor. Sedangkan surga ibaratkan lemari yang bersih, ya dicuci dulu. Cuma dia tidak kekal di surga, di neraka. Makanya ada hadis, Allah akan mengambil, memindah dari neraka seseorang yang punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ya, jadi gitu. Tapi kalau sudah non-muslim, bukan Islam, kekal selamanya di neraka sudah. Gitu. Jadi memang terbagi 3 memang. Orang yang pertama ini ya para nabi, para sahabat, ulama-ulama yang dulu ahli ibadah. Karena di zaman ulama salaf, ya mereka ini berlomba-lomba ibadah terus. Bahkan kalau kita ya gak sholat jemaah itu biasa. Tapi kalau dulu ulama salaf misalnya tertidur, bangun dia dan nuntutin jemaah, nangis dia. Nah itulah yang tanpa hisab itu. Kalau kita kan enggak, gak sholat aja gak nangis. Kalau dulu dak berjemaah itu lu merasa ya Allah nangis. Gitu nih. Lihat kuburan nangis, ya Allah, suatu saat saya akan di sini. Maka itulah bi ghairi hisab. Nah, kalau seperti kita ini wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita taubat bareng ya. Supaya kita sekiranya nanti bi ghairi hisab. Gitu. Artinya kita ini sebagai umat Islam meminimalisir ya dalam hal bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ini ya.